140.000 penonton tersebut sedianya memiliki 14 pintu keluar. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam menuturkan timnya telah terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi tewasnya 125 orang dalam tragedi Kanjuruhan. Dari investigasi itulah Komnas HAM mendapatkan keterangan dari supporter Arema, keluarga korban, pihak rumah sakit hingga pemain dari klub yang sedang berlaga. Anam mengatakan dalam temuannya ternyata hanya ada 2 pintu keluar yang terbuka ketika kerusuhan terjadi seusai laga derby Jawa Timur ini. Padahal menurutnya ada 14 pintu keluar di Stadion Kanjuruhan, namun 12 pintu diantaranya dilaporkan terkunci saat kepanikan supporter terjadi karena lesatan gas air mata dari aparat kepolisian. Anam mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman korban yang meninggal dunia, apakah berada di dekat lontaran gas air mata atau di lokasi lain. Komnas HAM juga mendalami terkait dugaan gas air mata yang digunakan aparat saat kerusuhan telah kadaluarsa. Anam menanyakan hal tersebut pada petugas medis. Anam juga mengungkapkan ada dugaan pelanggaran HAM dalam kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa ini. Di antaranya ada dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oknum aparat pada sejumlah supporter, seperti misalnya tendangan dari oknum aparat pada supporter yang turun ke lapangan. Bahkan ketika supporter Arema sedang berjalan kaki di pinggir lapangan, kekerasan diduga masih dilakukan aparat keamanan. Anam menyatakan insiden kekerasan oleh oknum aparat yang juga terjadi saat kerusuhan tersebut bukan hanya dilihat Komnas HAM saja, namun masyarakat juga dapat menyaksikan lewat sejumlah video yang telah beredar. Anam lantas menuturkan apabila tak ada gas air mata, sangat mungkin korban jiwa bisa dihindari. Karenanya, ia akan mendalami lebih lanjut terkait jenis luka para korban dalam insiden di Kanjuruhan. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF telah dibentuk untuk mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kini Presiden Joko Widodo meminta agar tim segera bertindak cepat. Bahkan ia menargetkan kasus bisa diungkap dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Permintaan Presiden ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD sesuai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Oktober 2022. Permintaan Jokowi untuk diusut kurang dari sebulan lantaran masalah besarnya sudah diketahui sehingga tinggal mencari masalah secara detailnya. Untuk mendukung kinerja TGIPF, Presiden Jokowi akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres pada Selasa 4 Oktober ini. Dengan demikian ada dasar hukum bagi TGIPF untuk bekerja. Mahfud MD kemudian menjelaskan mengapa harus ada Kepres yang diterbitkan secara khusus. Menurutnya saat ini setiap institusi terkait memiliki tim investigasi sendiri untuk menelusuri fakta soal peristiwa Kanjuruhan. Oleh karenanya, Kepres diperlukan agar tim-tim tersebut secara terpadu dapat berkoordinasi dengan TGIPF. Diketahui TGIPF ini sendiri diketahui oleh Mahfud MD untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Susunan dari TGIPF yakni Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali akan menjadi Wakil Ketua dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rohman akan menjadi Sekretaris. Mahfud MD mengupayakan tim ini akan menyelesaikan tugasnya dalam mengusut tragedi Kanjuruhan sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF kasus Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Ketiga, pemerintah segera mengumumkan pemberian santunan kepada korban yang meninggal dunia sebagai bentuk perhatian negara dan empati Presiden sebagai kepala negara. Besarnya santunan tadi sudah diumumkan. Presiden akan memberikan santunan untuk masing-masing korban atau keluarga korban itu 50 juta rupiah dan akan segera dieksekusi dalam sehari 2 hari ini. Cuman yang ke 4, 5 sampai 20 orang mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan.
Penjaga gawang Arema FC Adilson Maringa turut menjadi sasaran amukan supporter saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ia menyaksikan bagaimana supporter bertindak anarkis setelah pertandingan melawan Persebaya berakhir. Adilson bahkan nyaris dipukul oleh supporter yang mengamuk. Hal ini diungkapkan oleh kekasih Adilson, Tipain Puolon, melalui video yang diunggah di TikTok. Ia bercerita bahwa Adilson dan skuad Arema FC lainnya ingin meminta maaf kepada supporter lantaran kalah dari Persebaya dengan skor 3-2. Awalnya ada 2 hingga 3 supporter yang berbicara baik-baik kepada Adilson Maringa. Namun beberapa saat kemudian supporter masuk ke lapangan secara massal. Mereka yang turun sudah tidak dapat dikendalikan lagi karena jumlahnya yang begitu banyak. Ada yang mencaci maki pemain hingga melakukan percobaan tindak kekerasan. Tipain Puolon mengaku bahwa kekasihnya turut menjadi sasaran supporter. Beruntung, Adilson Maringa tak sampai terluka karena bergegas lari menuju ruang ganti. Adapun tragedi di Stadion Kanjuruhan menjadi peristiwa paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ratusan nyawa melayang selesai laga Arema FC melawan Persebaya rampung. Diduga penembakan gas air mata membuat para supporter panik ketika berusaha meninggalkan stadion. Saat berusaha keluar, sebagian pintu rupanya masih terkunci. Akibatnya terjadi penumpukan supporter yang mengakibatkan sesak napas, jatuh dan bahkan terinjak-injak. Tiba-tiba ada 1 orang datang mau peluk, 2, 3, cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan di perut dan mereka keluar kata kasar banget, kata kotor. Dan dulu dia cuma lihat supporter yang mau peluk, dia mau peluk balik, tiba-tiba dia kayak jadi dia kayak gak bisa kemana-mana, banyak orang, jadi polisi datang bantu dia, terus dia langsung masuk ke ruang ganti pemain. Kisah menyedihkan dialami seorang ayah bernama Sugeng saat mencari anaknya yang hilang dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Sugeng mengaku sampai membuka 50 kantong jenazah untuk menemukan sang anak, Rizky Dendi Nugroho. Beruntung ia berhasil menemukan anaknya meski sudah dalam kondisi tak sadarkan diri di rumah sakit. Sugeng mengatakan dirinya baru mendapat kabar soal peristiwa kerusuhan pada Minggu 2 Oktober dini hari. Setelah pulang dari berjualan nasi goreng, ia langsung menuju Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, Sugeng kaget saat melihat kondisi stadion sudah porak-poranda. Beberapa mobil terbakar, sampah berserakan, dan pecahan besi teronggok di sekitar stadion. Sugeng kemudian berkeliling area dalam dan luar stadion untuk mencari sang anak, namun tak membuahkan hasil. Pria asal Kota Malang ini kemudian mendatangi 5 rumah sakit rujukan korban kerusuhan, mulai dari Gondang Legi, Paki Saji, Rumah Sakit Wafa Husada hingga RSUD Kanjuruhan. Di rumah sakit tersebut, Sugeng tidak mendapati anaknya di ruang pasien. Pikirannya yang saat itu sudah kalut membuat Sugeng menuju ke ruang jenazah. Ia bahkan mengecek satu persatu kantung mayat, namun lagi-lagi tak menemukan anaknya. Lantaran tak kunjung menemukan sang anak, Sugeng pun meminta bantuan kepada sejumlah anggota keluarganya. Akhirnya, saudara Sugeng menemukan Rizky tengah dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Remaja yang baru lulus SMA itu menjalani perawatan medis sejak Minggu dini hari. Berdasarkan penuturan dokter, Rizky kebanyakan menghirup gas air mata. Sugeng merasa sangat bersyukur masih bisa melihat anaknya selamat, meski kondisinya kini masih terbaring lemah. Ia pun meminta kepolisian untuk serius mengusut tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang.
tindak kekerasan dan sebagainya. Komnas HAM menemukan adanya indikasi sejumlah pelanggaran dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ditambah lagi adanya video yang beredar ketika oknum TNI menendang Aremania hingga tersungkur. Selain itu, Komnas HAM juga menelusuri soal penggunaan gas air mata saat kerusuhan berlangsung. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengaku telah melihat video dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum TNI tersebut. Menurut Anam, indikasi pelanggaran HAM memang tampak jelas dalam peristiwa itu. Meski begitu, pihaknya masih akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut. Sementara itu, terkait gas air mata yang ditembakkan kepolisian, Anam tak menampik jika hal itu membuat situasi semakin genting. Komnas HAM juga tengah mendalami dugaan penggunaan gas air mata yang telah kadaluarsa. Bahkan, hal itu menjadi kunci pernyataan pihaknya ke petugas medis. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi. Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Semoga peristiwa ini tidak berulang kembali. Tidak hanya untuk Arema maupun Aremania, tapi untuk seluruh supporter di Indonesia dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia. Nah, ini nggak boleh terjadi lagi. Pelajaran yang paling baik adalah Aremania pernah jadi supporter terbaik di Indonesia. Dan dari pengalaman ini kami kepingin memang melakukan satu refleksi bersama, pengaturan menjadi supporter yang baik. Terus kalau bagi Komnas HAM, peristiwa ini tidak boleh berulang kembali. Berikutnya, tadi sempat ngobrol, walaupun tidak terlalu panjang begitu, untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama, memang kami diminta sama teman-teman Arema, dan ini yang juga disuarakan beberapa teman-teman Aremania, bahwa peristiwa itu harus dilihat secara objektif. Nah, itu akan kami telusuri, objektivitasnya kayak apa. Ya. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Kalau di video yang juga tersebar di berbagai kalangan ada tindak kekerasan, jadi tidak hanya soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Kenapa juga itu bisa terjadi? Nah, itu yang akan kami dalami, dan untuk beberapa hari ke depan ini kami minta semua pihak untuk terbuka, transparan pada kami, termasuk teman-teman kepolisian, termasuk teman-teman TNI, dan siapapun yang ada dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut. Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat resmi dicopot dari jabatannya buntut tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ferly dianggap gagal mengamankan pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya yang mengakibatkan ratusan supporter meninggal dunia. Padahal selama ini Ferly dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan supporter Arema. Dalam video yang dibagikan di akun TikTok resmi Polres Malang, AKBP Ferly tampak begitu akrab dengan Aremania. Sebelum pertandingan dimulai, ia selalu berjalan menyusuri tribun dan menyapa para penonton. Hal itu dilakukan untuk memastikan segala aspek keamanan baik di tribun, pintu masuk, area lapangan, dan ruang pemain. Pada September lalu, AKBP Ferly bahkan sempat dipuji supporter Persib Bandung saat laga dengan Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Kehadiran Boboto di Stadion Kanjuruhan menjadi sejarah baru, mengingat supporter Maung Bandung tak pernah diizinkan mendukung langsung tim kesayangannya ketika bertandang ke markas tim Singo Edan karena rivalitas dengan Aremania. Kini, nasib AKBP Ferly berubah pasca terjadi kerusuhan yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Malang dan dimutasi sebagai Pamen SDM Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pencopotan terhadap Ferly merupakan keputusan dari Kapolri. Adapun jabatan Kapolres Malang kini digantikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Holis. Selain Ferly, ada 9 komandan Brimob yang ikut dicopot buntut tragedi Kanjuruhan. Dedi mengatakan status perkara kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Tim investigasi saat ini terus melakukan pendalaman untuk mengusut tuntas tragedi yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang tersebut.
Manajemen Arema FC merupakan salah satu pihak yang ikut disalahkan dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. Banyak yang menuding bahwa tiket pertandingan Arema FC melawan Persebaya dijual melebihi kapasitas stadion. Terkait hal ini, manajemen Arema FC membantahnya. Media officer Arema FC Sudarmaji memastikan pihaknya tidak menjual tiket melebihi kapasitas Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, ia menjelaskan bahwa Stadion Kanjuruhan mampu menampung hingga 45.000 penonton. Sementara pihaknya mengklaim hanya menjual 42.000 tiket saat laga Arema FC melawan Persebaya berlangsung. Lebih lanjut, Sudarmaji menyebut tidak ada satupun penonton yang meluber di area shuttle band. Hal itu bisa dibuktikan dari video pertandingan yang disiarkan secara langsung. Sementara itu, terkait penuturan korban yang mengaku sejumlah pintu keluar stadion tertutup saat kerusuhan, Sudarmaji mengatakan hal itu masuk dalam investigasi pihak berwenang. Menurutnya, saat ini manajemen Arema fokus untuk tanggap darurat sesuai arahan dari Menko PMK Muhadjir Effendi. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi. Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Salah satu pemain Arema FC, Sergio Silva, menjadi saksi mata meninggalnya supporter dalam tragedi Kanjuruhan. Situasi mengerikan itu membuat dirinya syok lantaran penuh dengan jeritan dan tangis para korban. Tak hanya itu, Sergio juga menyaksikan satu persatu korban berjatuhan, mulai dari terluka hingga meninggal dunia. Kejadian berlangsung setelah laga Arema melawan Persebaya berakhir dengan skor 2-3 pada Sabtu 1 Oktober malam. Sergio Silva mengatakan para pemain Arema FC semula berencana untuk mendekati tribun guna memberikan penghormatan kepada para supporter. Namun supporter justru turun ke lapangan hingga membuat para pemain memilih masuk ke ruang ganti. Kondisi semakin tak terkendali setelah polisi menembakkan gas air mata di lapangan. Dikutip dari tribunnews.com, Sergio Silva mengungkap momen mengerikan yang terjadi di stadion tersebut. Ia melihat banyak korban berjatuhan dievakuasi oleh tim. Mereka ada yang terluka dan bahkan meninggal dunia di tempat. Sergio Silva semakin syok saat melihat kerabat dari salah satu ofisial Arema FC turut meninggal dalam tragedi tersebut. Menurutnya, kondisi saat itu digambarkan seperti perang karena hanya ada kehancuran. Akibat tragedi itu, 125 orang meninggal dunia dan sekaligus menjadi tragedi terbesar kedua di dunia kasus meninggalnya supporter dalam sepak bola. Arema FC langsung mendapatkan hukuman larangan bermain di Malang dan tanpa penonton selama 1 musim. Tak hanya itu, Arema FC juga masih terancam sanksi lain yang lebih berat.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mencopot Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat pada Senin 3 Oktober 2022. Pencopotan ini buntut dari tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ternyata ia baru menjabat sebagai Kapolres Malang pada Januari 2022. AKBP Ferly menjabat sebagai Kapolres Malang menggantikan AKBP Raden Bagus Wibisono. Ia lahir di Palembang pada 3 September 1982. Tahun 2009, Ferly berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1, jurusan hukum di Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, serta meraih gelar Magister Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2013. Selain menempuh pendidikan umum, Ferly juga mengikuti pendidikan kepolisian untuk mengejar cita-citanya. Ia mengikuti pendidikan kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 2009 hingga tahun 2011. Tugas pertama Ferly sebagai perwira polisi yaitu berada di Polda Yogyakarta. Selesai pendidikan, ia ditugaskan untuk mengabdi di Alma Mater Akademi Kepolisian sebagai Kasatar Karabinarsis pada tahun 2011. Setelah itu, Ferly bertugas di Polda Kalimantan Timur sebagai Paur STNK Ditlantas Polda Kaltim. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasat Lantas di Polda Kaltim pada tahun 2015. Terakhir berdinas di Mabes Polri sebagai Kasubag Bungkol Sipripim Mabes Polri pada tahun 2021. Pada 24 Januari 2022, ia ditugaskan oleh Kapolri menjadi Kapolres Malang. Selesai insiden Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa, ia dicopot dari jabatannya lalu dimutasi ke SSDM Polri. Kabar ini diungkapkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Senin 3 Oktober. AKBP Ferly Hidayat SHSIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kolis Arya SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Polda Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyo SIK, kemudian Danki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M Samsul, kemudian Aibtu Ari Diwianto, kemudian Danki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nana, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya, semuanya masih dalam proses pemeriksaan. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengambil langkah tegas dalam menangani tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Kapolri telah menonaktifkan AKBP Ferly Hidayat dari jabatannya sebagai Kapolres Malang. Selain itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta juga mengambil langkah yang sama dengan menonaktifkan 9 Komandan Brimob. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan ada 3 jabatan Komandan Brimob, yakni Komandan Batalion atau Danyon, Komandan Kompi atau Danki, dan Komandan Peleton atau Danton. Dikutip dari Tribunnews.com, ke-9 Komandan Brimob yang dinonaktifkan dalam kasus ini antara lain. Yang pertama, Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo. Kemudian Komandan Kompi AKP Hasda Darmawan. Yang ketiga, Komandan Peleton Aibtu Solikin. Yang keempat, Komandan Peleton Aibtu M Samsul. Kemudian Komandan Peleton Aibtu Arid Winanto. Kemudian ada Komandan Kompi AKP Untung Siadi. Yang ketujuh, Komandan Kompi AKP Danang Sasongko. Selanjutnya ada Komandan Peleton AKP Nanang Fitrianto. Dan yang terakhir, Komandan Peleton Aibtu Budi Purnanto. Saat ini, ke-9 Komandan Brimob itu tengah diperiksa oleh tim investigasi. Sebelumnya, Dedi mengatakan bahwa tim investigasi tragedi Kanjuruhan telah memeriksa 20 orang saksi terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP. Dari hasil pemeriksaan itu, tim kemudian melakukan gelar perkara. Hasilnya, Polri meningkatkan status perkara tragedi Kanjuruhan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Deddy memastikan tim investigasi akan bekerja secara cepat dalam mengungkap tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang korban. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon dan Ki dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyaisika, kemudian dan Ki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M Samsul, kemudian Aibtu Ari Diwianto, kemudian dan Ki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nana, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya. Dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan oleh Komnas HAM, didapati bahwa hanya 2 pintu Stadion Kanjuruhan yang terbuka saat desak-desakan terjadi seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya Senin 1 Oktober malam. Padahal diakui Komnas HAM, stadion berkapasitas 40.000 penonton tersebut sedianya memiliki 14 pintu keluar. Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam menuturkan timnya telah terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi tewasnya 125 orang dalam tragedi Kanjuruhan. Dari investigasi itulah Komnas HAM mendapatkan keterangan dari supporter Arema, keluarga korban, pihak rumah sakit, hingga pemain dari klub yang sedang berlaga. Ana mengatakan dalam temuannya ternyata hanya ada 2 pintu keluar yang terbuka ketika kerusuhan terjadi seusai laga derby Jawa Timur ini. Padahal menurutnya ada 14 pintu keluar di Stadion Kanjuruhan, namun 12 pintu diantaranya dilaporkan terkunci saat kepanikan supporter terjadi karena lesatan gas air mata dari aparat kepolisian. Ana mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman korban yang meninggal dunia, apakah berada di dekat lontaran gas air mata atau di lokasi lain. Komnas HAM juga mendalami terkait dugaan gas air mata yang digunakan aparat saat kerusuhan telah kadaluarsa. Anam menanyakan hal tersebut pada petugas medis. Anam juga mengungkapkan ada dugaan pelanggaran HAM dalam kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa ini. Di antaranya ada dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oknum aparat pada sejumlah supporter, seperti misalnya tendangan dari oknum aparat pada supporter yang turun ke lapangan. Bahkan ketika supporter Arema sedang berjalan kaki di pinggir lapangan, kekerasan diduga masih dilakukan aparat keamanan. Anam menyatakan insiden kekerasan oleh oknum aparat yang juga terjadi saat kerusuhan tersebut bukan hanya dilihat Komnas HAM saja, namun masyarakat juga dapat menyaksikan lewat sejumlah video yang telah beredar. Anam lantas menuturkan apabila tak ada gas air mata, sangat mungkin korban jiwa bisa dihindari. Karenanya, ia akan mendalami lebih lanjut terkait jenis luka para korban dalam insiden di Kanjuruhan. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF telah dibentuk untuk mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kini Presiden Joko Widodo meminta agar tim segera bertindak cepat. Bahkan ia menargetkan kasus bisa diungkap dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Permintaan Presiden ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD sesuai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Oktober 2022. Permintaan Jokowi untuk diusut kurang dari sebulan lantaran masalah besarnya sudah diketahui, sehingga tinggal mencari masalah secara detailnya. Untuk mendukung kinerja TGIPF, Presiden Jokowi akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres pada Selasa 4 Oktober ini. Dengan demikian ada dasar hukum bagi TGIPF untuk bekerja. Mahfud MD kemudian menjelaskan mengapa harus ada Kepres yang diterbitkan secara khusus. Menurutnya saat ini setiap institusi terkait memiliki tim investigasi sendiri untuk menelusuri fakta soal peristiwa Kanjuruhan. Oleh karenanya, Kepres diperlukan agar tim-tim tersebut secara terpadu dapat berkoordinasi dengan TGIPF. Diketahui TGIPF ini sendiri diketahui oleh Mahfud MD untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Susunan dari TGIPF yakni Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali akan menjadi Wakil Ketua dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rohman akan menjadi Sekretaris. Mahfud MD mengupayakan tim ini akan menyelesaikan tugasnya dalam mengusut tragedi Kanjuruhan sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF,
kasus Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Ketiga, pemerintah segera mengumumkan pemberian santunan kepada korban yang meninggal dunia sebagai bentuk perhatian negara dan empati Presiden sebagai kepala negara. Besarnya santunan tadi sudah diumumkan. Presiden akan memberikan santunan untuk masing-masing korban atau keluarga korban itu 50 juta rupiah dan akan segera dieksekusi dalam sehari 2 hari ini. Cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang, mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan. Penjaga gawang Arema FC Adilson Maringa turut menjadi sasaran amukan supporter saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ia menyaksikan bagaimana supporter bertindak anarkis setelah pertandingan melawan Persebaya berakhir. Adilson bahkan nyaris dipukul oleh supporter yang mengamuk. Hal ini diungkapkan oleh kekasih Adilson, Tipain Puolon, melalui video yang diunggah di TikTok. Ia bercerita bahwa Adilson dan skuad Arema FC lainnya ingin meminta maaf kepada supporter lantaran kalah dari Persebaya dengan skor 3-2. Awalnya ada 2 hingga 3 supporter yang berbicara baik-baik kepada Adilson Maringa. Namun beberapa saat kemudian supporter masuk ke lapangan secara massal. Mereka yang turun sudah tidak dapat dikendalikan lagi karena jumlahnya yang begitu banyak. Ada yang mencaci maki pemain hingga melakukan percobaan tindak kekerasan. Tipain Puolon mengaku bahwa kekasihnya turut menjadi sasaran supporter. Beruntung, Adilson Maringa tak sampai terluka karena bergegas lari menuju ruang ganti. Adapun tragedi di Stadion Kanjuruhan menjadi peristiwa paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ratusan nyawa melayang seusai laga Arema FC melawan Persebaya rampung. Diduga penembakan gas air mata membuat para supporter panik ketika berusaha meninggalkan stadion. Saat berusaha keluar, sebagian pintu rupanya masih terkunci. Akibatnya terjadi penumpukan supporter yang mengakibatkan sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Tiba-tiba ada 1 orang datang mau peluk, 2, 3, cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang, mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan di perut dan mereka keluar kata kasar banget, kata kotor. Dan dulu dia cuma lihat supporter yang mau peluk, dia mau peluk balik, tiba-tiba dia kayak jadi dia kayak gak bisa kemana-mana, banyak orang, jadi polisi datang bantu dia, terus dia langsung masuk ruang ganti pemain. Kisah menyedihkan dialami seorang ayah bernama Sugeng saat mencari anaknya yang hilang dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Sugeng mengaku sampai membuka 50 kantong jenazah untuk menemukan sang anak, Rizky Dendi Nugroho. Beruntung ia berhasil menemukan anaknya meski sudah dalam kondisi tak sadarkan diri di rumah sakit. Sugeng mengatakan dirinya baru mendapat kabar soal peristiwa kerusuhan pada Minggu 2 Oktober dini hari. Setelah pulang dari berjualan nasi goreng, ia langsung menuju Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, Sugeng kaget saat melihat kondisi stadion sudah porak-poranda. Beberapa mobil terbakar, sampah berserakan, dan pecahan besi teronggok di sekitar stadion. Sugeng kemudian berkeliling area dalam dan luar stadion untuk mencari sang anak, namun tak membuahkan hasil. Pria asal Kota Malang ini kemudian mendatangi 5 rumah sakit rujukan korban kerusuhan, mulai dari Gondang Legi, Paki Saji, Rumah Sakit Wafa Usada hingga RSUD Kanjuruhan. Di rumah sakit tersebut, Sugeng tidak mendapati anaknya di ruang pasien. Pikirannya yang saat itu sudah kalut membuat Sugeng menuju ke ruang jenazah.
Ia bahkan mengecek satu persatu kantung mayat, namun lagi-lagi tak menemukan anaknya. Lantaran tak kunjung menemukan sang anak, Sugeng pun meminta bantuan kepada sejumlah anggota keluarganya. Akhirnya, saudara Sugeng menemukan Rizky tengah dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Remaja yang baru lulus SMA itu menjalani perawatan medis sejak Minggu dini hari. Berdasarkan penuturan dokter, Rizky kebanyakan menghirup gas air mata. Sugeng merasa sangat bersyukur masih bisa melihat anaknya selamat, meski kondisinya kini masih terbaring lemah. Ia pun meminta kepolisian untuk serius mengusut tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang. Soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Komnas HAM menemukan adanya indikasi sejumlah pelanggaran dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ditambah lagi adanya video yang beredar ketika oknum TNI menendang Aremania hingga tersungkur. Selain itu, Komnas HAM juga menelusuri soal penggunaan gas air mata saat kerusuhan berlangsung. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengaku telah melihat video dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum TNI tersebut. Menurut Anam, indikasi pelanggaran HAM memang tampak jelas dalam peristiwa itu. Meski begitu, pihaknya masih akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut. Sementara itu, terkait gas air mata yang ditembakkan kepolisian, Anam tak menampik jika hal itu membuat situasi semakin genting. Komnas HAM juga tengah mendalami dugaan penggunaan gas air mata yang telah kadaluarsa. Bahkan, hal itu menjadi kunci pernyataan pihaknya ke petugas medis. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi. Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Semoga peristiwa ini tidak berulang kembali, tidak hanya untuk Arema maupun Aremania, tapi untuk seluruh supporter di Indonesia dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia. Nah, ini nggak boleh terjadi lagi. Pelajaran yang paling baik adalah Aremania pernah jadi supporter terbaik di Indonesia, dan dari pengalaman ini kami kepingin memang melakukan satu refleksi bersama, pengaturan menjadi supporter yang baik. Terus kalau bagi Komnas HAM, peristiwa ini tidak boleh berulang kembali. Berikutnya, tadi sempat ngobrol, walaupun tidak terlalu panjang begitu, untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama, memang kami diminta sama teman-teman Arema, dan ini yang juga disuarakan beberapa teman-teman Aremania, bahwa peristiwa itu harus dilihat secara objektif. Nah, itu akan kami telusuri objektivitasnya kayak apa. Ya. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Kalau di video yang juga tersebar di berbagai kalangan ada tindak kekerasan, jadi tidak hanya soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Kenapa juga itu bisa terjadi. Nah, itu yang akan kami dalami, dan untuk beberapa hari ke depan ini kami minta semua pihak untuk terbuka, transparan pada kami, termasuk teman-teman kepolisian, termasuk teman-teman TNI, dan siapapun yang ada dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut. Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat resmi dicopot dari jabatannya buntut tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.
Verly dianggap gagal mengamankan pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya yang mengakibatkan ratusan supporter meninggal dunia. Padahal selama ini Verly dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan supporter Arema. Dalam video yang dibagikan di akun TikTok resmi Polres Malang, AKBP Verly tampak begitu akrab dengan Aremania. Sebelum pertandingan dimulai, ia selalu berjalan menyusuri tribun dan menyapa para penonton. Hal itu dilakukan untuk memastikan segala aspek keamanan baik di tribun, pintu masuk, area lapangan, dan ruang pemain. Pada September lalu, AKBP Verly bahkan sempat dipuji supporter Persib Bandung saat laga dengan Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Kehadiran Boboto di Stadion Kanjuruhan menjadi sejarah baru, mengingat supporter Maung Bandung tak pernah diizinkan mendukung langsung tim kesayangannya ketika bertandang ke markas tim Singoedan karena rivalitas dengan Aremania. Kini, nasib AKBP Verly berubah pasca terjadi kerusuhan yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Malang dan dimutasi sebagai Pamen SDM Polri. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pencopotan terhadap Verly merupakan keputusan dari Kapolri. Adapun jabatan Kapolres Malang kini digantikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Holis. Selain Verly, ada 9 komandan Brimob yang ikut dicopot buntut tragedi Kanjuruhan. Dedi mengatakan status perkara kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Tim investigasi saat ini terus melakukan pendalaman untuk mengusut tuntas tragedi yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang tersebut. Manajemen Arema FC merupakan salah satu pihak yang ikut disalahkan dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. Banyak yang menuding bahwa tiket pertandingan Arema FC melawan Persebaya dijual melebihi kapasitas stadion. Terkait hal ini, manajemen Arema FC membantahnya. Media officer Arema FC Sudarmaji memastikan pihaknya tidak menjual tiket melebihi kapasitas Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, ia menjelaskan bahwa Stadion Kanjuruhan mampu menampung hingga 45.000 penonton. Sementara pihaknya mengklaim hanya menjual 42.000 tiket saat laga Arema FC melawan Persebaya berlangsung. Lebih lanjut, Sudarmaji menyebut tidak ada satupun penonton yang meluber di area shuttle band. Hal itu bisa dibuktikan dari video pertandingan yang disiarkan secara langsung. Sementara itu, terkait penuturan korban yang mengaku sejumlah pintu keluar stadion tertutup saat kerusuhan, Sudarmaji mengatakan hal itu masuk dalam investigasi pihak berwenang. Menurutnya, saat ini manajemen Arema fokus untuk tanggap darurat sesuai arahan dari Menko PMK Muhadjir Effendi. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi. Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak.
Salah satu pemain Arema FC, Sergio Silva, menjadi saksi mata meninggalnya supporter dalam tragedi Kanjuruhan. Situasi mengerikan itu membuat dirinya syok lantaran penuh dengan jeritan dan tangis para korban. Tak hanya itu, Sergio juga menyaksikan satu persatu korban berjatuhan, mulai dari terluka hingga meninggal dunia. Kejadian berlangsung setelah laga Arema melawan Persebaya berakhir dengan skor 2-3 pada Sabtu 1 Oktober malam. Sergio Silva mengatakan para pemain Arema FC semula berencana untuk mendekati tribun guna memberikan penghormatan kepada para supporter. Namun supporter justru turun ke lapangan hingga membuat para pemain memilih masuk ke ruang ganti. Kondisi semakin tak terkendali setelah polisi menembakkan gas air mata di lapangan. Dikutip dari tribunnews.com, Sergio Silva mengungkap momen mengerikan yang terjadi di stadion tersebut. Ia melihat banyak korban berjatuhan dievakuasi oleh tim. Mereka ada yang terluka dan bahkan meninggal dunia di tempat. Sergio Silva semakin syok saat melihat kerabat dari salah satu ofisial Arema FC turut meninggal dalam tragedi tersebut. Menurutnya, kondisi saat itu digambarkan seperti perang karena hanya ada kehancuran. Akibat tragedi itu, 125 orang meninggal dunia dan sekaligus menjadi tragedi terbesar kedua di dunia kasus meninggalnya supporter dalam sepak bola. Arema FC langsung mendapatkan hukuman larangan bermain di Malang dan tanpa penonton selama 1 musim. Tak hanya itu, Arema FC juga masih terancam sanksi lain yang lebih berat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mencopot Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat pada Senin 3 Oktober 2022. Pencopotan ini buntut dari tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ternyata ia baru menjabat sebagai Kapolres Malang pada Januari 2022. AKBP Ferly menjabat sebagai Kapolres Malang menggantikan AKBP Raden Bagus Wibisono. Ia lahir di Palembang pada 3 September 1982. Tahun 2009, Ferly berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1, jurusan hukum di Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, serta meraih gelar Magister Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2013. Selain menempuh pendidikan umum, Ferly juga mengikuti pendidikan kepolisian untuk mengejar cita-citanya. Ia mengikuti pendidikan kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 2009 hingga tahun 2011. Tugas pertama Ferly sebagai perwira polisi yaitu berada di Polda Yogyakarta. Selesai pendidikan, ia ditugaskan untuk mengabdi di Alma Mater Akademi Kepolisian sebagai Kasatar Karabinarsis pada tahun 2011. Setelah itu, Ferly bertugas di Polda Kalimantan Timur sebagai Paur STNK Ditlantas Polda Kaltim. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasat Lantas di Polda Kaltim pada tahun 2015. Terakhir berdinas di Mabes Polri sebagai Kasubag Bungkol Sipripim Mabes Polri pada tahun 2021. Pada 24 Januari 2022, ia ditugaskan oleh Kapolri menjadi Kapolres Malang. Selesai insiden Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa, ia dicopot dari jabatannya lalu dimutasi ke SSDM Polri. Kabar ini diungkapkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Senin 3 Oktober. AKBP Ferly Hidayat SHSIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kholis Arya SIK
yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Polda Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyaisika, kemudian Danki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M Samsul, kemudian Aibtu Ari Dilianto, kemudian Danki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nana, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya, semuanya masih dalam proses pemeriksaan. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengambil langkah tegas dalam menangani tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Kapolri telah menonaktifkan AKBP Farli Hidayat dari jabatannya sebagai Kapolres Malang. Selain itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta juga mengambil langkah yang sama dengan menonaktifkan 9 komandan Brimob. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan ada 3 jabatan komandan Brimob, yakni Komandan Batalion atau Danyon, Komandan Kompi atau Danki, dan Komandan Peleton atau Danton. Dikutip dari Tribunnews.com, ke-9 komandan Brimob yang dinonaktifkan dalam kasus ini antara lain. Yang pertama, Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo, kemudian Komandan Kompi AKP Hasda Darmawan. Yang ketiga, Komandan Peleton Aibtu Solikin. Yang keempat, Komandan Peleton Aibtu M Samsul. Kemudian Komandan Peleton Aibtu Ari Dwinanto. Kemudian ada Komandan Kompi AKP Untung Siyadi. Yang ketujuh, Komandan Kompi AKP Danang Sasongko. Selanjutnya ada Komandan Peleton AKP Nanang Fitrianto. Dan yang terakhir, Komandan Peleton Aibtu Budi Purnanto. Saat ini ke-9 komandan Brimob itu tengah diperiksa oleh tim investigasi. Sebelumnya, Dedi mengatakan bahwa tim investigasi tragedi Kanjuruhan telah memeriksa 20 orang saksi terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP. Dari hasil pemeriksaan itu, tim kemudian melakukan gelar perkara. Hasilnya, Polri meningkatkan status perkara tragedi Kanjuruhan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dedi memastikan tim investigasi akan bekerja secara cepat dalam mengungkap tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang korban. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyaisika. Malam. Padahal diakui Komnas HAM, stadion berkapasitas 40.000 penonton tersebut sedianya memiliki 14 pintu keluar. Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam menuturkan timnya telah terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi tewasnya 125 orang dalam tragedi Kanjuruhan. Dari investigasi itulah Komnas HAM mendapatkan keterangan dari supporter Arema, keluarga korban, pihak rumah sakit, hingga pemain dari klub yang sedang berlaga. Anam mengatakan dalam temuannya ternyata hanya ada 2 pintu keluar yang terbuka ketika kerusuhan terjadi seusai laga derby Jawa Timur ini. Padahal menurutnya ada 14 pintu keluar di Stadion Kanjuruhan, namun 12 pintu diantaranya dilaporkan terkunci saat kepanikan supporter terjadi karena lesatan gas air mata dari aparat kepolisian. Anam mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman korban yang meninggal dunia, apakah berada di dekat lontaran gas air mata atau di lokasi lain. Komnas HAM juga mendalami terkait dugaan gas air mata yang digunakan aparat saat kerusuhan telah kadaluarsa. Anam menanyakan hal tersebut pada petugas medis. Anam juga mengungkapkan ada dugaan pelanggaran HAM dalam kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa ini. Di antaranya ada dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oknum aparat pada sejumlah supporter, seperti misalnya tendangan dari oknum aparat pada supporter yang turun ke lapangan. Bahkan ketika supporter Arema sedang berjalan kaki di pinggir lapangan, kekerasan diduga masih dilakukan aparat keamanan. Anam menyatakan insiden kekerasan oleh oknum aparat yang juga terjadi saat kerusuhan tersebut bukan hanya dilihat Komnas HAM saja, namun masyarakat juga dapat menyaksikan lewat sejumlah video yang telah beredar.
Anam lantas menuturkan apabila tak ada gas air mata, sangat mungkin korban jiwa bisa dihindari. Karenanya, ia akan mendalami lebih lanjut terkait jenis luka para korban dalam insiden di Kanjuruhan. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF telah dibentuk untuk mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kini Presiden Joko Widodo meminta agar tim segera bertindak cepat. Bahkan ia menargetkan kasus bisa diungkap dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Permintaan Presiden ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD sesuai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Oktober 2022. Permintaan Jokowi untuk diusut kurang dari sebulan lantaran masalah besarnya sudah diketahui sehingga tinggal mencari masalah secara detailnya. Untuk mendukung kinerja TGIPF, Presiden Jokowi akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres pada Selasa 4 Oktober ini. Dengan demikian ada dasar hukum bagi TGIPF untuk bekerja. Mahfud MD kemudian menjelaskan mengapa harus ada Kepres yang diterbitkan secara khusus. Menurutnya saat ini setiap institusi terkait memiliki tim investigasi sendiri untuk menelusuri fakta soal peristiwa Kanjuruhan. Oleh karenanya, Kepres diperlukan agar tim-tim tersebut secara terpadu dapat berkoordinasi dengan TGIPF. Diketahui TGIPF ini sendiri diketahui oleh Mahfud MD untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Susunan dari TGIPF yakni Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali akan menjadi Wakil Ketua dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rohman akan menjadi Sekretaris. Mahfud MD mengupayakan tim ini akan menyelesaikan tugasnya dalam mengusut tragedi Kanjuruhan sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF kasus Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Ketiga, pemerintah segera mengumumkan pemberian santunan kepada korban yang meninggal dunia sebagai bentuk perhatian negara dan empati Presiden sebagai kepala negara. Besarnya santunan tadi sudah diumumkan. Presiden akan memberikan santunan untuk masing-masing korban atau keluarga korban itu 50 juta rupiah dan akan segera dieksekusi dalam sehari 2 hari ini. Cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan. Penjaga gawang Arema FC Adilson Maringa turut menjadi sasaran amukan supporter saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ia menyaksikan bagaimana supporter bertindak anarkis setelah pertandingan melawan Persebaya berakhir. Adilson bahkan nyaris dipukul oleh supporter yang mengamuk. Hal ini diungkapkan oleh kekasih Adilson, Tipain Puolon, melalui video yang diunggah di TikTok. Ia bercerita bahwa Adilson dan skuad Arema FC lainnya ingin meminta maaf kepada supporter lantaran kalah dari Persebaya dengan skor 3-2. Awalnya ada 2 hingga 3 supporter yang berbicara baik-baik kepada Adilson Maringa. Namun beberapa saat kemudian supporter masuk ke lapangan secara massal. Mereka yang turun sudah tidak dapat dikendalikan lagi karena jumlahnya yang begitu banyak. Ada yang mencaci maki pemain hingga melakukan percobaan tindak kekerasan. Tipain Puolon mengaku bahwa kekasihnya turut menjadi sasaran supporter. Beruntung Adilson Maringa tak sampai terluka karena bergegas lari menuju ruang ganti. Adapun tragedi di Stadion Kanjuruhan menjadi peristiwa paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ratusan nyawa melayang seusai laga Arema FC melawan Persebaya rampung. Diduga penembakan gas air mata membuat para supporter panik ketika berusaha meninggalkan stadion. Saat berusaha keluar, sebagian pintu rupanya masih terkunci. Akibatnya terjadi penumpukan supporter yang mengakibatkan sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Tiba-tiba ada 1 orang datang mau peluk, 2, 3, cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan di perut dan mereka keluar kata kasar banget, kata kotor. Dan dulu dia cuma lihat supporter yang mau peluk, dia mau peluk balik, tiba-tiba dia kayak
jadi dia kayak gak bisa kemana-mana, banyak orang dari polisi datang bantu dia, terus dia langsung masuk ke ruang ganti pemain. Kisah menyedihkan dialami seorang ayah bernama Sugeng saat mencari anaknya yang hilang dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Sugeng mengaku sampai membuka 50 kantong jenazah untuk menemukan sang anak, Rizky Dendi Nugroho. Beruntung ia berhasil menemukan anaknya meski sudah dalam kondisi tak sadarkan diri di rumah sakit. Sugeng mengatakan dirinya baru mendapat kabar soal peristiwa kerusuhan pada Minggu 2 Oktober dini hari. Setelah pulang dari berjualan nasi goreng, ia langsung menuju Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, Sugeng kaget saat melihat kondisi stadion sudah porak-poranda. Beberapa mobil terbakar, sampah berserakan, dan pecahan besi teronggok di sekitar stadion. Sugeng kemudian berkeliling area dalam dan luar stadion untuk mencari sang anak, namun tak membuahkan hasil. Pria asal Kota Malang ini kemudian mendatangi 5 rumah sakit rujukan korban kerusuhan, mulai dari Gondang Legi, Paki Saji, Rumah Sakit Wafa Husada hingga RSUD Kanjuruhan. Di rumah sakit tersebut, Sugeng tidak mendapati anaknya di ruang pasien. Pikirannya yang saat itu sudah kalut membuat Sugeng menuju ke ruang jenazah. Ia bahkan mengecek satu persatu kantung mayat, namun lagi-lagi tak menemukan anaknya. Lantaran tak kunjung menemukan sang anak, Sugeng pun meminta bantuan kepada sejumlah anggota keluarganya. Akhirnya, saudara Sugeng menemukan Rizky tengah dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Remaja yang baru lulus SMA itu menjalani perawatan medis sejak Minggu dini hari. Berdasarkan penuturan dokter, Rizky kebanyakan menghirup gas air mata. Sugeng merasa sangat bersyukur masih bisa melihat anaknya selamat, meski kondisinya kini masih terbaring lemah. Ia pun meminta kepolisian untuk serius mengusut tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang. Soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Komnas HAM menemukan adanya indikasi sejumlah pelanggaran dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ditambah lagi adanya video yang beredar ketika oknum TNI menendang Aremania hingga tersungkur. Selain itu, Komnas HAM juga menelusuri soal penggunaan gas air mata saat kerusuhan berlangsung. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengaku telah melihat video dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum TNI tersebut. Menurut Anam, indikasi pelanggaran HAM memang tampak jelas dalam peristiwa itu. Meski begitu, pihaknya masih akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut. Sementara itu, terkait gas air mata yang ditembakkan kepolisian, Anam tak menampik jika hal itu membuat situasi semakin genting. Komnas HAM juga tengah mendalami dugaan penggunaan gas air mata yang telah kadaluarsa. Bahkan, hal itu menjadi kunci pernyataan pihaknya ke petugas medis. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi.
Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Semoga peristiwa ini tidak berulang kembali, tidak hanya untuk Arema maupun Aremania, tapi untuk seluruh supporter di Indonesia dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia. Nah, ini nggak boleh terjadi lagi. Pelajaran yang paling baik adalah Aremania pernah jadi supporter terbaik di Indonesia, dan dari pengalaman ini kami kepingin memang melakukan satu refleksi bersama, pengaturan menjadi supporter yang baik. Terus kalau bagi Komnas HAM, peristiwa ini tidak boleh berulang kembali. Berikutnya tadi sempat ngobrol walaupun tidak terlalu panjang begitu untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama, memang kami diminta sama teman-teman Arema, dan ini yang juga disuarakan beberapa teman-teman Aremania, bahwa peristiwa itu harus dilihat secara objektif. Nah, itu akan kami telusuri objektivitasnya kayak apa, ya. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Kalau di video yang juga tersebar di berbagai kalangan ada tindak kekerasan, jadi tidak hanya soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Kenapa juga itu bisa terjadi? Nah, itu yang akan kami dalami, dan untuk beberapa hari ke depan ini kami minta semua pihak untuk terbuka, transparan pada kami, termasuk teman-teman kepolisian, termasuk teman-teman TNI, dan siapapun yang ada dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut. Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat resmi dicopot dari jabatannya buntut tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ferly dianggap gagal mengamankan pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya yang mengakibatkan ratusan supporter meninggal dunia. Padahal selama ini Ferly dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan supporter Arema. Dalam video yang dibagikan di akun TikTok resmi Polres Malang, AKBP Ferly tampak begitu akrab dengan Aremania. Sebelum pertandingan dimulai, ia selalu berjalan menyusuri tribun dan menyapa para penonton. Hal itu dilakukan untuk memastikan segala aspek keamanan baik di tribun, pintu masuk, area lapangan, dan ruang pemain. Pada September lalu, AKBP Ferly bahkan sempat dipuji supporter Persib Bandung saat laga dengan Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Kehadiran Boboto di Stadion Kanjuruhan menjadi sejarah baru, mengingat supporter Maung Bandung tak pernah diizinkan mendukung langsung tim kesayangannya ketika bertandang ke markas tim Singo Edan karena rivalitas dengan Aremania. Kini nasib AKBP Ferly berubah pasca terjadi kerusuhan yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Malang dan dimutasi sebagai Pamen SDM Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pencopotan terhadap Ferly merupakan keputusan dari Kapolri. Adapun jabatan Kapolres Malang kini digantikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Holis. Selain Ferly, ada 9 komandan Brimob yang ikut dicopot buntut tragedi Kanjuruhan. Dedi mengatakan status perkara kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Tim investigasi saat ini terus melakukan pendalaman untuk mengusut tuntas tragedi yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang tersebut. Manajemen Arema FC merupakan salah satu pihak yang ikut disalahkan dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. Banyak yang menuding bahwa tiket pertandingan Arema FC melawan Persebaya dijual melebihi kapasitas stadion. Terkait hal ini, manajemen Arema FC membantahnya.
Media officer Arema FC Sudarmaji memastikan pihaknya tidak menjual tiket melebihi kapasitas Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, ia menjelaskan bahwa Stadion Kanjuruhan mampu menampung hingga 45.000 penonton. Sementara pihaknya mengklaim hanya menjual 42.000 tiket saat laga Arema FC melawan Persebaya berlangsung. Lebih lanjut, Sudarmaji menyebut tidak ada satupun penonton yang meluber di area shuttle band. Hal itu bisa dibuktikan dari video pertandingan yang disiarkan secara langsung. Sementara itu, terkait penuturan korban yang mengaku sejumlah pintu keluar stadion tertutup saat kerusuhan, Sudarmaji mengatakan hal itu masuk dalam investigasi pihak berwenang. Menurutnya, saat ini manajemen Arema fokus untuk tanggap darurat sesuai arahan dari Menko PMK Muhadjir Effendi. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi. Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Salah satu pemain Arema FC, Sergio Silva, menjadi saksi mata meninggalnya supporter dalam tragedi Kanjuruhan. Situasi mengerikan itu membuat dirinya syok lantaran penuh dengan jeritan dan tangis para korban. Tak hanya itu, Sergio juga menyaksikan satu persatu korban berjatuhan, mulai dari terluka hingga meninggal dunia. Kejadian berlangsung setelah laga Arema melawan Persebaya berakhir dengan skor 2-3 pada Sabtu 1 Oktober malam. Sergio Silva mengatakan para pemain Arema FC semula berencana untuk mendekati tribun guna memberikan penghormatan kepada para supporter. Namun supporter justru turun ke lapangan hingga membuat para pemain memilih masuk ke ruang ganti. Kondisi semakin tak terkendali setelah polisi menembakkan gas air mata di lapangan. Dikutip dari tribunnews.com, Sergio Silva mengungkap momen mengerikan yang terjadi di stadion tersebut. Ia melihat banyak korban berjatuhan dievakuasi oleh tim. Mereka ada yang terluka dan bahkan meninggal dunia di tempat. Sergio Silva semakin syok saat melihat kerabat dari salah satu ofisial Arema FC turut meninggal dalam tragedi tersebut. Menurutnya, kondisi saat itu digambarkan seperti perang karena hanya ada kehancuran. Akibat tragedi itu, 125 orang meninggal dunia dan sekaligus menjadi tragedi terbesar kedua di dunia kasus meninggalnya supporter dalam sepak bola. Arema FC langsung mendapatkan hukuman larangan bermain di Malang dan tanpa penonton selama 1 musim. Tak hanya itu, Arema FC juga masih terancam sanksi lain yang lebih berat.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mencopot Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat pada Senin 3 Oktober 2022. Pencopotan ini buntut dari tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ternyata ia baru menjabat sebagai Kapolres Malang pada Januari 2022. AKBP Ferly menjabat sebagai Kapolres Malang menggantikan AKBP Raden Bagus Wibisono. Ia lahir di Palembang pada 3 September 1982. Tahun 2009, Ferly berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1, jurusan hukum di Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, serta meraih gelar Magister Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2013. Selain menempuh pendidikan umum, Ferly juga mengikuti pendidikan kepolisian untuk mengejar cita-citanya. Ia mengikuti pendidikan kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 2009 hingga tahun 2011. Tugas pertama Ferly sebagai perwira polisi yaitu berada di Polda Yogyakarta. Selesai pendidikan, ia ditugaskan untuk mengabdi di Alma Mater Akademi Kepolisian sebagai Kasatar Karabinarsis pada tahun 2011. Setelah itu, Ferly bertugas di Polda Kalimantan Timur sebagai Paur STNK Ditlantas Polda Kaltim. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasat Lantas di Polda Kaltim pada tahun 2015. Terakhir berdinas di Mabes Polri sebagai Kasubag Bungkol Sipripim Mabes Polri pada tahun 2021. Pada 24 Januari 2022, ia ditugaskan oleh Kapolri menjadi Kapolres Malang. Selesai insiden Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa, ia dicopot dari jabatannya lalu dimutasi ke SSDM Polri. Kabar ini diungkapkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Senin 3 Oktober. AKBP Ferly Hidayat SHSIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kholis Arya SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Polda Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyo SIK, kemudian Danki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M Samsul, kemudian Aibtu Ari Diwianto, kemudian Danki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nana, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya, semuanya masih dalam proses pemeriksaan. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengambil langkah tegas dalam menangani tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Kapolri telah menonaktifkan AKBP Ferly Hidayat dari jabatannya sebagai Kapolres Malang. Selain itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta juga mengambil langkah yang sama dengan menonaktifkan 9 Komandan Brimob. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan ada 3 jabatan Komandan Brimob, yakni Komandan Batalion atau Danyon, Komandan Kompi atau Danki, dan Komandan Peleton atau Danton. Dikutip dari Tribunnews.com, ke-9 Komandan Brimob yang dinonaktifkan dalam kasus ini antara lain. Yang pertama, Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo. Kemudian Komandan Kompi AKP Hasda Darmawan. Yang ketiga, Komandan Peleton Aibtu Solikin. Yang keempat, Komandan Peleton Aibtu M Samsul. Kemudian Komandan Peleton Aibtu Ari Dwinanto. Kemudian ada Komandan Kompi AKP Untung Siadi. Yang ketujuh, Komandan Kompi AKP Danang Sasongko. Selanjutnya ada Komandan Peleton AKP Nanang Fitrianto. Dan yang terakhir, Komandan Peleton Aibtu Budi Purnanto. Saat ini, ke-9 Komandan Brimob itu tengah diperiksa oleh tim investigasi. Sebelumnya, Dedi mengatakan bahwa tim investigasi tragedi Kanjuruhan telah memeriksa 20 orang saksi terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP. Dari hasil pemeriksaan itu, tim kemudian melakukan gelar perkara. Hasilnya, Polri meningkatkan status perkara tragedi Kanjuruhan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Dedi memastikan tim investigasi akan bekerja secara cepat dalam mengungkap tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang korban. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon dan Ki dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyaisika, kemudian dan Ki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M Samsul, kemudian Aibtu Ari Diwianto, kemudian dan Ki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nana, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya. Dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan oleh Komnas HAM, didapati bahwa hanya 2 pintu Stadion Kanjuruhan yang terbuka saat desak-desakan terjadi seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya Senin 1 Oktober malam. Padahal diakui Komnas HAM, stadion berkapasitas 40.000 penonton tersebut sedianya memiliki 14 pintu keluar. Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam menuturkan timnya telah terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi tewasnya 125 orang dalam tragedi Kanjuruhan. Dari investigasi itulah Komnas HAM mendapatkan keterangan dari supporter Arema, keluarga korban, pihak rumah sakit, hingga pemain dari klub yang sedang berlaga. Ana mengatakan dalam temuannya ternyata hanya ada 2 pintu keluar yang terbuka ketika kerusuhan terjadi seusai laga derby Jawa Timur ini. Padahal menurutnya ada 14 pintu keluar di Stadion Kanjuruhan, namun 12 pintu diantaranya dilaporkan terkunci saat kepanikan supporter terjadi karena lesatan gas air mata dari aparat kepolisian. Ana mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman korban yang meninggal dunia, apakah berada di dekat lontaran gas air mata atau di lokasi lain. Komnas HAM juga mendalami terkait dugaan gas air mata yang digunakan aparat saat kerusuhan telah kadaluarsa. Anam menanyakan hal tersebut pada petugas medis. Anam juga mengungkapkan ada dugaan pelanggaran HAM dalam kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa ini. Di antaranya ada dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oknum aparat pada sejumlah supporter, seperti misalnya tendangan dari oknum aparat pada supporter yang turun ke lapangan. Bahkan ketika supporter Arema sedang berjalan kaki di pinggir lapangan, kekerasan diduga masih dilakukan aparat keamanan. Anam menyatakan insiden kekerasan oleh oknum aparat yang juga terjadi saat kerusuhan tersebut bukan hanya dilihat Komnas HAM saja, namun masyarakat juga dapat menyaksikan lewat sejumlah video yang telah beredar. Anam lantas menuturkan apabila tak ada gas air mata, sangat mungkin korban jiwa bisa dihindari. Karenanya, ia akan mendalami lebih lanjut terkait jenis luka para korban dalam insiden di Kanjuruhan. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF telah dibentuk untuk mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Kini Presiden Joko Widodo meminta agar tim segera bertindak cepat. Bahkan ia menargetkan kasus bisa diungkap dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Permintaan Presiden ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD sesuai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Oktober 2022. Permintaan Jokowi untuk diusut kurang dari sebulan lantaran masalah besarnya sudah diketahui, sehingga tinggal mencari masalah secara detailnya. Untuk mendukung kinerja TGIPF, Presiden Jokowi akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres pada Selasa 4 Oktober ini. Dengan demikian ada dasar hukum bagi TGIPF untuk bekerja. Mahfud MD kemudian menjelaskan mengapa harus ada Kepres yang diterbitkan secara khusus. Menurutnya saat ini setiap institusi terkait memiliki tim investigasi sendiri untuk menelusuri fakta soal peristiwa Kanjuruhan. Oleh karenanya, Kepres diperlukan agar tim-tim tersebut secara terpadu dapat berkoordinasi dengan TGIPF. Diketahui TGIPF ini sendiri diketahui oleh Mahfud MD untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Susunan dari TGIPF yakni Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali akan menjadi Wakil Ketua dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rohman akan menjadi Sekretaris. Mahfud MD mengupayakan tim ini akan menyelesaikan tugasnya dalam mengusut tragedi Kanjuruhan sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF,
kasus Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Ketiga, pemerintah segera mengumumkan pemberian santunan kepada korban yang meninggal dunia sebagai bentuk perhatian negara dan empati Presiden sebagai kepala negara. Besarnya santunan tadi sudah diumumkan. Presiden akan memberikan santunan untuk masing-masing korban atau keluarga korban itu 50 juta rupiah dan akan segera dieksekusi dalam sehari 2 hari ini. Cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang, mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan. Penjaga gawang Arema FC Adilson Maringa turut menjadi sasaran amukan supporter saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ia menyaksikan bagaimana supporter bertindak anarkis setelah pertandingan melawan Persebaya berakhir. Adilson bahkan nyaris dipukul oleh supporter yang mengamuk. Hal ini diungkapkan oleh kekasih Adilson, Tipain Puolon, melalui video yang diunggah di TikTok. Ia bercerita bahwa Adilson dan skuad Arema FC lainnya ingin meminta maaf kepada supporter lantaran kalah dari Persebaya dengan skor 3-2. Awalnya ada 2 hingga 3 supporter yang berbicara baik-baik kepada Adilson Maringa. Namun beberapa saat kemudian supporter masuk ke lapangan secara massal. Mereka yang turun sudah tidak dapat dikendalikan lagi karena jumlahnya yang begitu banyak. Ada yang mencaci maki pemain hingga melakukan percobaan tindak kekerasan. Tipain Puolon mengaku bahwa kekasihnya turut menjadi sasaran supporter. Beruntung, Adilson Maringa tak sampai terluka karena bergegas lari menuju ruang ganti. Adapun tragedi di Stadion Kanjuruhan menjadi peristiwa paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ratusan nyawa melayang seusai laga Arema FC melawan Persebaya rampung. Diduga penembakan gas air mata membuat para supporter panik ketika berusaha meninggalkan stadion. Saat berusaha keluar, sebagian pintu rupanya masih terkunci. Akibatnya terjadi penumpukan supporter yang mengakibatkan sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Tiba-tiba ada 1 orang datang mau peluk, 2, 3, cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang, mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan di perut dan mereka keluar kata kasar banget, kata kotor. Dan dulu dia cuma lihat supporter yang mau peluk, dia mau peluk balik, tiba-tiba dia kayak jadi dia kayak gak bisa kemana-mana, banyak orang, jadi polisi datang bantu dia, terus dia langsung masuk ruang ganti pemain. Kisah menyedihkan dialami seorang ayah bernama Sugeng saat mencari anaknya yang hilang dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Sugeng mengaku sampai membuka 50 kantong jenazah untuk menemukan sang anak, Rizky Dendi Nugroho. Beruntung ia berhasil menemukan anaknya meski sudah dalam kondisi tak sadarkan diri di rumah sakit. Sugeng mengatakan dirinya baru mendapat kabar soal peristiwa kerusuhan pada Minggu 2 Oktober dini hari. Setelah pulang dari berjualan nasi goreng, ia langsung menuju Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, Sugeng kaget saat melihat kondisi stadion sudah porak-poranda. Beberapa mobil terbakar, sampah berserakan, dan pecahan besi teronggok di sekitar stadion. Sugeng kemudian berkeliling area dalam dan luar stadion untuk mencari sang anak, namun tak membuahkan hasil. Pria asal Kota Malang ini kemudian mendatangi 5 rumah sakit rujukan korban kerusuhan, mulai dari Gondang Legi, Paki Saji, Rumah Sakit Wafa Usada hingga RSUD Kanjuruhan. Di rumah sakit tersebut, Sugeng tidak mendapati anaknya di ruang pasien. Pikirannya yang saat itu sudah kalut membuat Sugeng menuju ke ruang jenazah.
Ia bahkan mengecek satu persatu kantung mayat, namun lagi-lagi tak menemukan anaknya. Lantaran tak kunjung menemukan sang anak, Sugeng pun meminta bantuan kepada sejumlah anggota keluarganya. Akhirnya, saudara Sugeng menemukan Rizky tengah dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Remaja yang baru lulus SMA itu menjalani perawatan medis sejak Minggu dini hari. Berdasarkan penuturan dokter, Rizky kebanyakan menghirup gas air mata. Sugeng merasa sangat bersyukur masih bisa melihat anaknya selamat, meski kondisinya kini masih terbaring lemah. Ia pun meminta kepolisian untuk serius mengusut tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang. Soal penggunaan gas air mata, tadi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Komnas HAM menemukan adanya indikasi sejumlah pelanggaran dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ditambah lagi adanya video yang beredar ketika oknum TNI menendang Aremania hingga tersungkur. Selain itu, Komnas HAM juga menelusuri soal penggunaan gas air mata saat kerusuhan berlangsung. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengaku telah melihat video dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum TNI tersebut. Menurut Anam, indikasi pelanggaran HAM memang tampak jelas dalam peristiwa itu. Meski begitu, pihaknya masih akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut. Sementara itu, terkait gas air mata yang ditembakkan kepolisian, Anam tak menampik jika hal itu membuat situasi semakin genting. Komnas HAM juga tengah mendalami dugaan penggunaan gas air mata yang telah kadaluarsa. Bahkan, hal itu menjadi kunci pernyataan pihaknya ke petugas medis. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi. Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Semoga peristiwa ini tidak berulang kembali. Tidak hanya untuk Arema maupun Aremania, tapi untuk seluruh supporter di Indonesia dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia. Nah, ini nggak boleh terjadi lagi. Pelajaran yang paling baik adalah Aremania pernah jadi supporter terbaik di Indonesia. Dan dari pengalaman ini kami kepingin memang melakukan satu refleksi bersama, pengaturan menjadi supporter yang baik. Terus kalau bagi Komnas HAM, peristiwa ini tidak boleh berulang kembali. Berikutnya, tadi sempat ngobrol, walaupun tidak terlalu panjang begitu, untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama, memang kami diminta sama teman-teman Arema, dan ini yang juga disuarakan beberapa teman-teman Aremania, bahwa peristiwa itu harus dilihat secara objektif. Nah, itu akan kami telusuri, objektivitasnya kayak apa. Ya. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Kalau di video yang juga tersebar di berbagai kalangan ada tindak kekerasan, jadi tidak hanya soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Kenapa juga itu bisa terjadi. Nah, itu yang akan kami dalami, dan untuk beberapa hari ke depan ini kami minta semua pihak untuk terbuka, transparan pada kami, termasuk teman-teman kepolisian, termasuk teman-teman TNI, dan siapapun yang ada dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut. Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat resmi dicopot dari jabatannya buntut tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.
Verly dianggap gagal mengamankan pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya yang mengakibatkan ratusan supporter meninggal dunia. Padahal selama ini Verly dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan supporter Arema. Dalam video yang dibagikan di akun TikTok resmi Polres Malang, AKBP Verly tampak begitu akrab dengan Aremania. Sebelum pertandingan dimulai, ia selalu berjalan menyusuri tribun dan menyapa para penonton. Hal itu dilakukan untuk memastikan segala aspek keamanan baik di tribun, pintu masuk, area lapangan, dan ruang pemain. Pada September lalu, AKBP Verly bahkan sempat dipuji supporter Persib Bandung saat laga dengan Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Kehadiran Boboto di Stadion Kanjuruhan menjadi sejarah baru, mengingat supporter Maung Bandung tak pernah diizinkan mendukung langsung tim kesayangannya ketika bertandang ke markas tim Singo Edan karena rivalitas dengan Aremania. Kini, nasib AKBP Verly berubah pasca terjadi kerusuhan yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Malang dan dimutasi sebagai Pamen SDM Polri. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pencopotan terhadap Verly merupakan keputusan dari Kapolri. Adapun jabatan Kapolres Malang kini digantikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Holis. Selain Verly, ada 9 komandan Brimob yang ikut dicopot buntut tragedi Kanjuruhan. Dedi mengatakan status perkara kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Tim investigasi saat ini terus melakukan pendalaman untuk mengusut tuntas tragedi yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang tersebut. Manajemen Arema FC merupakan salah satu pihak yang ikut disalahkan dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. Banyak yang menuding bahwa tiket pertandingan Arema FC melawan Persebaya dijual melebihi kapasitas stadion. Terkait hal ini, manajemen Arema FC membantahnya. Media officer Arema FC Sudarmaji memastikan pihaknya tidak menjual tiket melebihi kapasitas Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, ia menjelaskan bahwa Stadion Kanjuruhan mampu menampung hingga 45.000 penonton. Sementara pihaknya mengklaim hanya menjual 42.000 tiket saat laga Arema FC melawan Persebaya berlangsung. Lebih lanjut, Sudarmaji menyebut tidak ada satupun penonton yang meluber di area shuttle band. Hal itu bisa dibuktikan dari video pertandingan yang disiarkan secara langsung. Sementara itu, terkait penuturan korban yang mengaku sejumlah pintu keluar stadion tertutup saat kerusuhan, Sudarmaji mengatakan hal itu masuk dalam investigasi pihak berwenang. Menurutnya, saat ini manajemen Arema fokus untuk tanggap darurat sesuai arahan dari Menko PMK Muhadjir Effendi. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi. Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak.
Salah satu pemain Arema FC, Sergio Silva, menjadi saksi mata meninggalnya supporter dalam tragedi Kanjuruhan. Situasi mengerikan itu membuat dirinya syok lantaran penuh dengan jeritan dan tangis para korban. Tak hanya itu, Sergio juga menyaksikan satu persatu korban berjatuhan, mulai dari terluka hingga meninggal dunia. Kejadian berlangsung setelah laga Arema melawan Persebaya berakhir dengan skor 2-3 pada Sabtu 1 Oktober malam. Sergio Silva mengatakan para pemain Arema FC semula berencana untuk mendekati tribun guna memberikan penghormatan kepada para supporter. Namun supporter justru turun ke lapangan hingga membuat para pemain memilih masuk ke ruang ganti. Kondisi semakin tak terkendali setelah polisi menembakkan gas air mata di lapangan. Dikutip dari tribunnews.com, Sergio Silva mengungkap momen mengerikan yang terjadi di stadion tersebut. Ia melihat banyak korban berjatuhan dievakuasi oleh tim. Mereka ada yang terluka dan bahkan meninggal dunia di tempat. Sergio Silva semakin syok saat melihat kerabat dari salah satu ofisial Arema FC turut meninggal dalam tragedi tersebut. Menurutnya, kondisi saat itu digambarkan seperti perang karena hanya ada kehancuran. Akibat tragedi itu, 125 orang meninggal dunia dan sekaligus menjadi tragedi terbesar kedua di dunia kasus meninggalnya supporter dalam sepak bola. Arema FC langsung mendapatkan hukuman larangan bermain di Malang dan tanpa penonton selama 1 musim. Tak hanya itu, Arema FC juga masih terancam sanksi lain yang lebih berat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mencopot Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat pada Senin 3 Oktober 2022. Pencopotan ini buntut dari tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ternyata ia baru menjabat sebagai Kapolres Malang pada Januari 2022. AKBP Ferly menjabat sebagai Kapolres Malang menggantikan AKBP Raden Bagus Wibisono. Ia lahir di Palembang pada 3 September 1982. Tahun 2009, Ferly berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1, jurusan hukum di Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, serta meraih gelar Magister Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2013. Selain menempuh pendidikan umum, Ferly juga mengikuti pendidikan kepolisian untuk mengejar cita-citanya. Ia mengikuti pendidikan kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 2009 hingga tahun 2011. Tugas pertama Ferly sebagai perwira polisi yaitu berada di Polda Yogyakarta. Selesai pendidikan, ia ditugaskan untuk mengabdi di Alma Mater Akademi Kepolisian sebagai Kasatar Karabinarsis pada tahun 2011. Setelah itu, Ferly bertugas di Polda Kalimantan Timur sebagai Paur STNK Ditlantas Polda Kaltim. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasat Lantas di Polda Kaltim pada tahun 2015. Terakhir berdinas di Mabes Polri sebagai Kasubag Bungkol Sipripim Mabes Polri pada tahun 2021. Pada 24 Januari 2022, ia ditugaskan oleh Kapolri menjadi Kapolres Malang. Selesai insiden Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa, ia dicopot dari jabatannya lalu dimutasi ke SSDM Polri. Kabar ini diungkapkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Senin 3 Oktober. AKBP Ferly Hidayat SH/SIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kolis Arya SIK
yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk, Polda Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyaisika, kemudian Danki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M. Samsul, kemudian Aibtu Ari Diwianto, kemudian Danki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nana, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya, semuanya masih dalam proses pemeriksaan. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengambil langkah tegas dalam menangani tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Kapolri telah menonaktifkan AKBP Farli Hidayat dari jabatannya sebagai Kapolres Malang. Selain itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta juga mengambil langkah yang sama dengan menonaktifkan 9 Komandan Brimob. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan ada 3 jabatan Komandan Brimob, yakni Komandan Batalion atau Danyon, Komandan Kompi atau Danki, dan Komandan Peleton atau Danton. Dikutip dari Tribunnews.com, ke-9 Komandan Brimob yang dinonaktifkan dalam kasus ini antara lain. Yang pertama, Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo. Kemudian Komandan Kompi AKP Hasda Darmawan. Yang ketiga, Komandan Peleton Aibtu Solikin. Yang keempat, Komandan Peleton Aibtu M. Samsul. Kemudian Komandan Peleton Aibtu Ari Dwinanto. Kemudian ada Komandan Kompi AKP Untung Siyadi. Yang ketujuh, Komandan Kompi AKP Danang Sasongko. Selanjutnya ada Komandan Peleton AKP Nanang Fitrianto. Dan yang terakhir, Komandan Peleton Aibtu Budi Purnanto. Saat ini, ke-9 Komandan Brimob itu tengah diperiksa oleh tim investigasi. Sebelumnya, Dedi mengatakan bahwa tim investigasi tragedi Kanjuruhan telah memeriksa 20 orang saksi terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP. Dari hasil pemeriksaan itu, tim kemudian melakukan gelar perkara. Hasilnya, Polri meningkatkan status perkara tragedi Kanjuruhan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dedi memastikan tim investigasi akan bekerja secara cepat dalam mengungkap tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang korban. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyaisika. Malam. Padahal diakui Komnas HAM, stadion berkapasitas 40.000 penonton tersebut sedianya memiliki 14 pintu keluar. Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam menuturkan timnya telah terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi tewasnya 125 orang dalam tragedi Kanjuruhan. Dari investigasi itulah Komnas HAM mendapatkan keterangan dari supporter Arema, keluarga korban, pihak rumah sakit, hingga pemain dari klub yang sedang berlaga. Anam mengatakan dalam temuannya ternyata hanya ada 2 pintu keluar yang terbuka ketika kerusuhan terjadi seusai laga derby Jawa Timur ini. Padahal menurutnya ada 14 pintu keluar di Stadion Kanjuruhan, namun 12 pintu diantaranya dilaporkan terkunci saat kepanikan supporter terjadi karena lesatan gas air mata dari aparat kepolisian. Anam mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman korban yang meninggal dunia, apakah berada di dekat lontaran gas air mata atau di lokasi lain. Komnas HAM juga mendalami terkait dugaan gas air mata yang digunakan aparat saat kerusuhan telah kadaluarsa. Anam menanyakan hal tersebut pada petugas medis. Anam juga mengungkapkan ada dugaan pelanggaran HAM dalam kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa ini. Di antaranya ada dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oknum aparat pada sejumlah supporter, seperti misalnya tendangan dari oknum aparat pada supporter yang turun ke lapangan. Bahkan ketika supporter Arema sedang berjalan kaki di pinggir lapangan, kekerasan diduga masih dilakukan aparat keamanan. Anam menyatakan insiden kekerasan oleh oknum aparat yang juga terjadi saat kerusuhan tersebut bukan hanya dilihat Komnas HAM saja, namun masyarakat juga dapat menyaksikan lewat sejumlah video yang telah beredar.
Anam lantas menuturkan apabila tak ada gas air mata, sangat mungkin korban jiwa bisa dihindari. Karenanya, ia akan mendalami lebih lanjut terkait jenis luka para korban dalam insiden di Kanjuruhan. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF telah dibentuk untuk mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kini Presiden Joko Widodo meminta agar tim segera bertindak cepat. Bahkan ia menargetkan kasus bisa diungkap dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Permintaan Presiden ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD sesuai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Oktober 2022. Permintaan Jokowi untuk diusut kurang dari sebulan lantaran masalah besarnya sudah diketahui sehingga tinggal mencari masalah secara detailnya. Untuk mendukung kinerja TGIPF, Presiden Jokowi akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres pada Selasa 4 Oktober ini. Dengan demikian ada dasar hukum bagi TGIPF untuk bekerja. Mahfud MD kemudian menjelaskan mengapa harus ada Kepres yang diterbitkan secara khusus. Menurutnya saat ini setiap institusi terkait memiliki tim investigasi sendiri untuk menelusuri fakta soal peristiwa Kanjuruhan. Oleh karenanya, Kepres diperlukan agar tim-tim tersebut secara terpadu dapat berkoordinasi dengan TGIPF. Diketahui TGIPF ini sendiri diketahui oleh Mahfud MD untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Susunan dari TGIPF yakni Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali akan menjadi Wakil Ketua dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rohman akan menjadi Sekretaris. Mahfud MD mengupayakan tim ini akan menyelesaikan tugasnya dalam mengusut tragedi Kanjuruhan sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF kasus Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Ketiga, pemerintah segera mengumumkan pemberian santunan kepada korban yang meninggal dunia sebagai bentuk perhatian negara dan empati Presiden sebagai kepala negara. Besarnya santunan tadi sudah diumumkan. Presiden akan memberikan santunan untuk masing-masing korban atau keluarga korban itu 50 juta rupiah dan akan segera dieksekusi dalam sehari 2 hari ini. Cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan. Penjaga gawang Arema FC Adilson Maringa turut menjadi sasaran amukan supporter saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ia menyaksikan bagaimana supporter bertindak anarkis setelah pertandingan melawan Persebaya berakhir. Adilson bahkan nyaris dipukul oleh supporter yang mengamuk. Hal ini diungkapkan oleh kekasih Adilson, Tipain Puolon, melalui video yang diunggah di TikTok. Ia bercerita bahwa Adilson dan skuad Arema FC lainnya ingin meminta maaf kepada supporter lantaran kalah dari Persebaya dengan skor 3-2. Awalnya ada 2 hingga 3 supporter yang berbicara baik-baik kepada Adilson Maringa. Namun beberapa saat kemudian supporter masuk ke lapangan secara massal. Mereka yang turun sudah tidak dapat dikendalikan lagi karena jumlahnya yang begitu banyak. Ada yang mencaci maki pemain hingga melakukan percobaan tindak kekerasan. Tipain Puolon mengaku bahwa kekasihnya turut menjadi sasaran supporter. Beruntung Adilson Maringa tak sampai terluka karena bergegas lari menuju ruang ganti. Adapun tragedi di Stadion Kanjuruhan menjadi peristiwa paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ratusan nyawa melayang selesai laga Arema FC melawan Persebaya rampung. Diduga penembakan gas air mata membuat para supporter panik ketika berusaha meninggalkan stadion. Saat berusaha keluar, sebagian pintu rupanya masih terkunci. Akibatnya terjadi penumpukan supporter yang mengakibatkan sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Tiba-tiba ada 1 orang datang mau peluk, 2, 3, cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan di perut dan mereka keluar kata kasar banget, kata kotor. Dan dulu dia cuma lihat supporter yang mau peluk, dia mau peluk balik, tiba-tiba dia kayak
jadi dia kayak gak bisa kemana-mana, banyak orang, jadi polisi datang bantu dia, terus dia langsung masuk ruang ganti pemain. Kisah menyedihkan dialami seorang ayah bernama Sugeng saat mencari anaknya yang hilang dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Sugeng mengaku sampai membuka 50 kantong jenazah untuk menemukan sang anak, Rizky Dendi Nugroho. Beruntung ia berhasil menemukan anaknya meski sudah dalam kondisi tak sadarkan diri di rumah sakit. Sugeng mengatakan dirinya baru mendapat kabar soal peristiwa kerusuhan pada Minggu 2 Oktober dini hari. Setelah pulang dari berjualan nasi goreng, ia langsung menuju Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, Sugeng kaget saat melihat kondisi stadion sudah porak-poranda. Beberapa mobil terbakar, sampah berserakan, dan pecahan besi teronggok di sekitar stadion. Sugeng kemudian berkeliling area dalam dan luar stadion untuk mencari sang anak, namun tak membuahkan hasil. Pria asal Kota Malang ini kemudian mendatangi 5 rumah sakit rujukan korban kerusuhan, mulai dari Gondang Legi, Paki Saji, Rumah Sakit Wafa Husada hingga RSUD Kanjuruhan. Di rumah sakit tersebut, Sugeng tidak mendapati anaknya di ruang pasien. Pikirannya yang saat itu sudah kalut membuat Sugeng menuju ke ruang jenazah. Ia bahkan mengecek satu persatu kantung mayat, namun lagi-lagi tak menemukan anaknya. Lantaran tak kunjung menemukan sang anak, Sugeng pun meminta bantuan kepada sejumlah anggota keluarganya. Akhirnya, saudara Sugeng menemukan Rizky tengah dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Remaja yang baru lulus SMA itu menjalani perawatan medis sejak Minggu dini hari. Berdasarkan penuturan dokter, Rizky kebanyakan menghirup gas air mata. Sugeng merasa sangat bersyukur masih bisa melihat anaknya selamat, meski kondisinya kini masih terbaring lemah. Ia pun meminta kepolisian untuk serius mengusut tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang. Soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Komnas HAM menemukan adanya indikasi sejumlah pelanggaran dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ditambah lagi adanya video yang beredar ketika oknum TNI menendang Aremania hingga tersungkur. Selain itu, Komnas HAM juga menelusuri soal penggunaan gas air mata saat kerusuhan berlangsung. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengaku telah melihat video dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum TNI tersebut. Menurut Anam, indikasi pelanggaran HAM memang tampak jelas dalam peristiwa itu. Meski begitu, pihaknya masih akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut. Sementara itu, terkait gas air mata yang ditembakkan kepolisian, Anam tak menampik jika hal itu membuat situasi semakin genting. Komnas HAM juga tengah mendalami dugaan penggunaan gas air mata yang telah kadaluarsa. Bahkan, hal itu menjadi kunci pernyataan pihaknya ke petugas medis. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi.
Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Semoga peristiwa ini tidak berulang kembali, tidak hanya untuk Arema maupun Aremania, tapi untuk seluruh supporter di Indonesia dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia. Nah, ini nggak boleh terjadi lagi. Pelajaran yang paling baik adalah Aremania pernah jadi supporter terbaik di Indonesia. Dan dari pengalaman ini kami kepingin memang melakukan satu refleksi bersama, pengaturan menjadi supporter yang baik. Terus kalau bagi Komnas HAM, peristiwa ini tidak boleh berulang kembali. Berikutnya tadi sempat ngobrol walaupun tidak terlalu panjang begitu untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama memang kami diminta sama teman-teman Arema, dan ini yang juga disuarakan beberapa teman-teman Aremania, bahwa peristiwa itu harus dilihat secara objektif. Nah, itu akan kami telusuri objektivitasnya kayak apa, ya. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Kalau di video yang juga tersebar di berbagai kalangan ada tindak kekerasan, jadi tidak hanya soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Kenapa juga itu bisa terjadi? Nah, itu yang akan kami dalami, dan untuk beberapa hari ke depan ini kami minta semua pihak untuk terbuka, transparan pada kami, termasuk teman-teman kepolisian, termasuk teman-teman TNI, dan siapapun yang ada dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut. Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat resmi dicopot dari jabatannya buntut tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ferly dianggap gagal mengamankan pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya yang mengakibatkan ratusan supporter meninggal dunia. Padahal selama ini Ferly dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan supporter Arema. Dalam video yang dibagikan di akun TikTok resmi Polres Malang, AKBP Ferly tampak begitu akrab dengan Aremania. Sebelum pertandingan dimulai, ia selalu berjalan menyusuri tribun dan menyapa para penonton. Hal itu dilakukan untuk memastikan segala aspek keamanan baik di tribun, pintu masuk, area lapangan, dan ruang pemain. Pada September lalu, AKBP Ferly bahkan sempat dipuji supporter Persib Bandung saat laga dengan Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Kehadiran Boboto di Stadion Kanjuruhan menjadi sejarah baru, mengingat supporter Maung Bandung tak pernah diizinkan mendukung langsung tim kesayangannya ketika bertandang ke markas tim Singoedan karena rivalitas dengan Aremania. Kini nasib AKBP Ferly berubah pasca terjadi kerusuhan yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Malang dan dimutasi sebagai Pamen SDM Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pencopotan terhadap Ferly merupakan keputusan dari Kapolri. Adapun jabatan Kapolres Malang kini digantikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Holis. Selain Ferly, ada 9 komandan Brimob yang ikut dicopot buntut tragedi Kanjuruhan. Dedi mengatakan status perkara kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Tim investigasi saat ini terus melakukan pendalaman untuk mengusut tuntas tragedi yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang tersebut. Manajemen Arema FC merupakan salah satu pihak yang ikut disalahkan dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. Banyak yang menuding bahwa tiket pertandingan Arema FC melawan Persebaya dijual melebihi kapasitas stadion. Terkait hal ini, manajemen Arema FC membantahnya.
Media officer Arema FC Sudarmaji memastikan pihaknya tidak menjual tiket melebihi kapasitas Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, ia menjelaskan bahwa Stadion Kanjuruhan mampu menampung hingga 45.000 penonton. Sementara pihaknya mengklaim hanya menjual 42.000 tiket saat laga Arema FC melawan Persebaya berlangsung. Lebih lanjut, Sudarmaji menyebut tidak ada satupun penonton yang meluber di area shuttle band. Hal itu bisa dibuktikan dari video pertandingan yang disiarkan secara langsung. Sementara itu, terkait penuturan korban yang mengaku sejumlah pintu keluar stadion tertutup saat kerusuhan, Sudarmaji mengatakan hal itu masuk dalam investigasi pihak berwenang. Menurutnya, saat ini manajemen Arema fokus untuk tanggap darurat sesuai arahan dari Menko PMK Muhadjir Effendi. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi. Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Salah satu pemain Arema FC, Sergio Silva, menjadi saksi mata meninggalnya supporter dalam tragedi Kanjuruhan. Situasi mengerikan itu membuat dirinya syok lantaran penuh dengan jeritan dan tangis para korban. Tak hanya itu, Sergio juga menyaksikan satu persatu korban berjatuhan, mulai dari terluka hingga meninggal dunia. Kejadian berlangsung setelah laga Arema melawan Persebaya berakhir dengan skor 2-3 pada Sabtu 1 Oktober malam. Sergio Silva mengatakan para pemain Arema FC semula berencana untuk mendekati tribun guna memberikan penghormatan kepada para supporter. Namun supporter justru turun ke lapangan hingga membuat para pemain memilih masuk ke ruang ganti. Kondisi semakin tak terkendali setelah polisi menembakkan gas air mata di lapangan. Dikutip dari tribunnews.com, Sergio Silva mengungkap momen mengerikan yang terjadi di stadion tersebut. Ia melihat banyak korban berjatuhan dievakuasi oleh tim. Mereka ada yang terluka dan bahkan meninggal dunia di tempat. Sergio Silva semakin syok saat melihat kerabat dari salah satu ofisial Arema FC turut meninggal dalam tragedi tersebut. Menurutnya, kondisi saat itu digambarkan seperti perang karena hanya ada kehancuran. Akibat tragedi itu, 125 orang meninggal dunia dan sekaligus menjadi tragedi terbesar kedua di dunia kasus meninggalnya supporter dalam sepak bola. Arema FC langsung mendapatkan hukuman larangan bermain di Malang dan tanpa penonton selama 1 musim. Tak hanya itu, Arema FC juga masih terancam sanksi lain yang lebih berat.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mencopot Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat pada Senin 3 Oktober 2022. Pencopotan ini buntut dari tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ternyata ia baru menjabat sebagai Kapolres Malang pada Januari 2022. AKBP Ferly menjabat sebagai Kapolres Malang menggantikan AKBP Raden Bagus Wibisono. Ia lahir di Palembang pada 3 September 1982. Tahun 2009, Ferly berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1, jurusan hukum di Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, serta meraih gelar Magister Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2013. Selain menempuh pendidikan umum, Ferly juga mengikuti pendidikan kepolisian untuk mengejar cita-citanya. Ia mengikuti pendidikan kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 2009 hingga tahun 2011. Tugas pertama Ferly sebagai perwira polisi yaitu berada di Polda Yogyakarta. Selesai pendidikan, ia ditugaskan untuk mengabdi di Alma Mater Akademi Kepolisian sebagai Kasatar Karabinarsis pada tahun 2011. Setelah itu, Ferly bertugas di Polda Kalimantan Timur sebagai Paur STNK Ditlantas Polda Kaltim. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasat Lantas di Polda Kaltim pada tahun 2015. Terakhir berdinas di Mabes Polri sebagai Kasubag Bungkol Sipripim Mabes Polri pada tahun 2021. Pada 24 Januari 2022, ia ditugaskan oleh Kapolri menjadi Kapolres Malang. Selesai insiden Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa, ia dicopot dari jabatannya lalu dimutasi ke SSDM Polri. Kabar ini diungkapkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Senin 3 Oktober. AKBP Ferly Hidayat SHSIK MH dimontasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kholis Arya SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Polda Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyo SIK, kemudian Danki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M Samsul, kemudian Aibtu Ari Dilianto, kemudian Danki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nana, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya, semuanya masih dalam proses pemeriksaan. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengambil langkah tegas dalam menangani tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Kapolri telah menonaktifkan AKBP Ferly Hidayat dari jabatannya sebagai Kapolres Malang. Selain itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta juga mengambil langkah yang sama dengan menonaktifkan 9 Komandan Brimob. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan ada 3 jabatan Komandan Brimob, yakni Komandan Batalion atau Danyon, Komandan Kompi atau Danki, dan Komandan Peleton atau Danton. Dikutip dari tribunnews.com, ke-9 Komandan Brimob yang dinonaktifkan dalam kasus ini antara lain. Yang pertama, Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo. Kemudian Komandan Kompi AKP Hasda Darmawan. Yang ketiga, Komandan Peleton Aibtu Solikin. Yang keempat, Komandan Peleton Aibtu M Samsul. Kemudian Komandan Peleton Aibtu Arid Winanto. Kemudian ada Komandan Kompi AKP Untung Siadi. Yang ketujuh, Komandan Kompi AKP Danang Sasongko. Selanjutnya ada Komandan Peleton AKP Nanang Fitrianto. Dan yang terakhir, Komandan Peleton Aibtu Budi Purnanto. Saat ini, ke-9 Komandan Brimob itu tengah diperiksa oleh tim investigasi. Sebelumnya, Dedi mengatakan bahwa tim investigasi tragedi Kanjuruhan telah memeriksa 20 orang saksi terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP. Dari hasil pemeriksaan itu, tim kemudian melakukan gelar perkara. Hasilnya, Polri meningkatkan status perkara tragedi Kanjuruhan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Deddy memastikan tim investigasi akan bekerja secara cepat dalam mengungkap tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang korban. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon dan Ki dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyaisika, kemudian Danki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M Samsul, kemudian Aibtu Ari Diwianto, kemudian Danki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nana, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya. Dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan oleh Komnas HAM, didapati bahwa hanya 2 pintu Stadion Kanjuruhan yang terbuka saat desak-desakan terjadi seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya Senin 1 Oktober malam. Padahal diakui Komnas HAM, stadion berkapasitas 40.000 penonton tersebut sedianya memiliki 14 pintu keluar. Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam menuturkan timnya telah terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi tewasnya 125 orang dalam tragedi Kanjuruhan. Dari investigasi itulah Komnas HAM mendapatkan keterangan dari supporter Arema, keluarga korban, pihak rumah sakit, hingga pemain dari klub yang sedang berlaga. Ana mengatakan dalam temuannya ternyata hanya ada 2 pintu keluar yang terbuka ketika kerusuhan terjadi seusai laga derby Jawa Timur ini. Padahal menurutnya ada 14 pintu keluar di Stadion Kanjuruhan, namun 12 pintu diantaranya dilaporkan terkunci saat kepanikan supporter terjadi karena lesatan gas air mata dari aparat kepolisian. Ana mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman korban yang meninggal dunia, apakah berada di dekat lontaran gas air mata atau di lokasi lain. Komnas HAM juga mendalami terkait dugaan gas air mata yang digunakan aparat saat kerusuhan telah kadaluarsa. Anam menanyakan hal tersebut pada petugas medis. Anam juga mengungkapkan ada dugaan pelanggaran HAM dalam kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa ini. Di antaranya ada dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oknum aparat pada sejumlah supporter, seperti misalnya tendangan dari oknum aparat pada supporter yang turun ke lapangan. Bahkan ketika supporter Arema sedang berjalan kaki di pinggir lapangan, kekerasan diduga masih dilakukan aparat keamanan. Ana menyatakan insiden kekerasan oleh oknum aparat yang juga terjadi saat kerusuhan tersebut bukan hanya dilihat Komnas HAM saja, namun masyarakat juga dapat menyaksikan lewat sejumlah video yang telah beredar. Anam lantas menuturkan apabila tak ada gas air mata, sangat mungkin korban jiwa bisa dihindari. Karenanya, ia akan mendalami lebih lanjut terkait jenis luka para korban dalam insiden di Kanjuruhan. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF telah dibentuk untuk mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Kini Presiden Joko Widodo meminta agar tim segera bertindak cepat. Bahkan ia menargetkan kasus bisa diungkap dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Permintaan Presiden ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD sesuai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Oktober 2022. Permintaan Jokowi untuk diusut kurang dari sebulan lantaran masalah besarnya sudah diketahui sehingga tinggal mencari masalah secara detailnya. Untuk mendukung kinerja TGIPF, Presiden Jokowi akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres pada Selasa 4 Oktober ini. Dengan demikian ada dasar hukum bagi TGIPF untuk bekerja. Mahfud MD kemudian menjelaskan mengapa harus ada Kepres yang diterbitkan secara khusus. Menurutnya saat ini setiap institusi terkait memiliki tim investigasi sendiri untuk menelusuri fakta soal peristiwa Kanjuruhan. Oleh karenanya, Kepres diperlukan agar tim-tim tersebut secara terpadu dapat berkoordinasi dengan TGIPF. Diketahui TGIPF ini sendiri diketahui oleh Mahfud MD untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Susunan dari TGIPF yakni Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali akan menjadi Wakil Ketua dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rohman akan menjadi Sekretaris. Mahfud MD mengupayakan tim ini akan menyelesaikan tugasnya dalam mengusut tragedi Kanjuruhan sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF,
kasus Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Ketiga, pemerintah segera mengumumkan pemberian santunan kepada korban yang meninggal dunia sebagai bentuk perhatian negara dan empati Presiden sebagai kepala negara. Besarnya santunan tadi sudah diumumkan. Presiden akan memberikan santunan untuk masing-masing korban atau keluarga korban itu 50 juta rupiah dan akan segera dieksekusi dalam sehari 2 hari ini. Cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan. Penjaga gawang Arema FC Adilson Maringa turut menjadi sasaran amukan supporter saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ia menyaksikan bagaimana supporter bertindak anarkis setelah pertandingan melawan Persebaya berakhir. Adilson bahkan nyaris dipukul oleh supporter yang mengamuk. Hal ini diungkapkan oleh kekasih Adilson, Tipain Puolon, melalui video yang diunggah di TikTok. Ia bercerita bahwa Adilson dan skuad Arema FC lainnya ingin meminta maaf kepada supporter lantaran kalah dari Persebaya dengan skor 3-2. Awalnya ada 2 hingga 3 supporter yang berbicara baik-baik kepada Adilson Maringa. Namun beberapa saat kemudian supporter masuk ke lapangan secara massal. Mereka yang turun sudah tidak dapat dikendalikan lagi karena jumlahnya yang begitu banyak. Ada yang mencaci maki pemain hingga melakukan percobaan tindak kekerasan. Tipain Puolon mengaku bahwa kekasihnya turut menjadi sasaran supporter. Beruntung Adilson Maringa tak sampai terluka karena bergegas lari menuju ruang ganti. Adapun tragedi di Stadion Kanjuruhan menjadi peristiwa paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ratusan nyawa melayang selesai laga Arema FC melawan Persebaya rampung. Diduga penembakan gas air mata membuat para supporter panik ketika berusaha meninggalkan stadion. Saat berusaha keluar, sebagian pintu rupanya masih terkunci. Akibatnya terjadi penumpukan supporter yang mengakibatkan sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Tiba-tiba ada 1 orang datang mau peluk, 2, 3, cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan di perut dan mereka keluar kata kasar banget, kata kotor. Dan dulu dia cuma lihat supporter yang mau peluk, dia mau peluk balik, tiba-tiba dia kayak jadi dia kayak gak bisa kemana-mana, banyak orang, jadi polisi datang bantu dia, terus dia langsung masuk ruang ganti pemain. Kisah menyedihkan dialami seorang ayah bernama Sugeng saat mencari anaknya yang hilang dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Sugeng mengaku sampai membuka 50 kantong jenazah untuk menemukan sang anak, Rizky Dendi Nugroho. Beruntung ia berhasil menemukan anaknya meski sudah dalam kondisi tak sadarkan diri di rumah sakit. Sugeng mengatakan dirinya baru mendapat kabar soal peristiwa kerusuhan pada Minggu 2 Oktober dini hari. Setelah pulang dari berjualan nasi goreng, ia langsung menuju Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, Sugeng kaget saat melihat kondisi stadion sudah porak-poranda. Beberapa mobil terbakar, sampah berserakan, dan pecahan besi teronggok di sekitar stadion. Sugeng kemudian berkeliling area dalam dan luar stadion untuk mencari sang anak, namun tak membuahkan hasil. Pria asal Kota Malang ini kemudian mendatangi 5 rumah sakit rujukan korban kerusuhan, mulai dari Gondang Legi, Pagi Saji, Rumah Sakit Wafa Husada hingga RSUD Kanjuruhan. Di rumah sakit tersebut, Sugeng tidak mendapati anaknya di ruang pasien. Pikirannya yang saat itu sudah kalut membuat Sugeng menuju ke ruang jenazah.
Ia bahkan mengecek satu persatu kantung mayat, namun lagi-lagi tak menemukan anaknya. Lantaran tak kunjung menemukan sang anak, Sugeng pun meminta bantuan kepada sejumlah anggota keluarganya. Akhirnya, saudara Sugeng menemukan Rizky tengah dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Remaja yang baru lulus SMA itu menjalani perawatan medis sejak Minggu dini hari. Berdasarkan penuturan dokter, Rizky kebanyakan menghirup gas air mata. Sugeng merasa sangat bersyukur masih bisa melihat anaknya selamat, meski kondisinya kini masih terbaring lemah. Ia pun meminta kepolisian untuk serius mengusut tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang. Soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Komnas HAM menemukan adanya indikasi sejumlah pelanggaran dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ditambah lagi adanya video yang beredar ketika oknum TNI menendang Aremania hingga tersungkur. Selain itu, Komnas HAM juga menelusuri soal penggunaan gas air mata saat kerusuhan berlangsung. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengaku telah melihat video dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum TNI tersebut. Menurut Anam, indikasi pelanggaran HAM memang tampak jelas dalam peristiwa itu. Meski begitu, pihaknya masih akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut. Sementara itu, terkait gas air mata yang ditembakkan kepolisian, Anam tak menampik jika hal itu membuat situasi semakin genting. Komnas HAM juga tengah mendalami dugaan penggunaan gas air mata yang telah kadaluarsa. Bahkan, hal itu menjadi kunci pernyataan pihaknya ke petugas medis. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi. Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Semoga peristiwa ini tidak berulang kembali. Tidak hanya untuk Arema maupun Aremania, tapi untuk seluruh supporter di Indonesia dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia. Nah, ini nggak boleh terjadi lagi. Pelajaran yang paling baik adalah Aremania pernah jadi supporter terbaik di Indonesia. Dan dari pengalaman ini kami kepingin memang melakukan satu refleksi bersama, pengaturan menjadi supporter yang baik. Terus kalau bagi Komnas HAM, peristiwa ini tidak boleh berulang kembali. Berikutnya, tadi sempat ngobrol, walaupun tidak terlalu panjang begitu, untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama, memang kami diminta sama teman-teman Arema, dan ini yang juga disuarakan beberapa teman-teman Aremania, bahwa peristiwa itu harus dilihat secara objektif. Nah, itu akan kami telusuri, objektivitasnya kayak apa. Ya. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Kalau di video yang juga tersebar di berbagai kalangan ada tindak kekerasan, jadi tidak hanya soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Kenapa juga itu bisa terjadi? Nah, itu yang akan kami dalami, dan untuk beberapa hari ke depan ini kami minta semua pihak untuk terbuka, transparan pada kami, termasuk teman-teman kepolisian, termasuk teman-teman TNI, dan siapapun yang ada dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut. Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat resmi dicopot dari jabatannya buntut tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.
Verly dianggap gagal mengamankan pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya yang mengakibatkan ratusan supporter meninggal dunia. Padahal selama ini Verly dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan supporter Arema. Dalam video yang dibagikan di akun TikTok resmi Polres Malang, AKBP Verly tampak begitu akrab dengan Aremania. Sebelum pertandingan dimulai, ia selalu berjalan menyusuri tribun dan menyapa para penonton. Hal itu dilakukan untuk memastikan segala aspek keamanan baik di tribun, pintu masuk, area lapangan, dan ruang pemain. Pada September lalu, AKBP Verly bahkan sempat dipuji supporter Persib Bandung saat laga dengan Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Kehadiran Boboto di Stadion Kanjuruhan menjadi sejarah baru, mengingat supporter Maung Bandung tak pernah diizinkan mendukung langsung tim kesayangannya ketika bertandang ke markas tim Singo Edan karena rivalitas dengan Aremania. Kini, nasib AKBP Verly berubah pasca terjadi kerusuhan yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Malang dan dimutasi sebagai Pamen SDM Polri. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pencopotan terhadap Verly merupakan keputusan dari Kapolri. Adapun jabatan Kapolres Malang kini digantikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Holis. Selain Verly, ada 9 komandan Brimob yang ikut dicopot buntut tragedi Kanjuruhan. Dedi mengatakan status perkara kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Tim investigasi saat ini terus melakukan pendalaman untuk mengusut tuntas tragedi yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang tersebut. Manajemen Arema FC merupakan salah satu pihak yang ikut disalahkan dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. Banyak yang menuding bahwa tiket pertandingan Arema FC melawan Persebaya dijual melebihi kapasitas stadion. Terkait hal ini, manajemen Arema FC membantahnya. Media officer Arema FC Sudarmaji memastikan pihaknya tidak menjual tiket melebihi kapasitas Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, ia menjelaskan bahwa Stadion Kanjuruhan mampu menampung hingga 45.000 penonton. Sementara pihaknya mengklaim hanya menjual 42.000 tiket saat laga Arema FC melawan Persebaya berlangsung. Lebih lanjut, Sudarmaji menyebut tidak ada satupun penonton yang meluber di area shuttle band. Hal itu bisa dibuktikan dari video pertandingan yang disiarkan secara langsung. Sementara itu, terkait penuturan korban yang mengaku sejumlah pintu keluar stadion tertutup saat kerusuhan, Sudarmaji mengatakan hal itu masuk dalam investigasi pihak berwenang. Menurutnya, saat ini manajemen Arema fokus untuk tanggap darurat sesuai arahan dari Menko PMK Muhadjir Effendi. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi. Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak.
Salah satu pemain Arema FC, Sergio Silva, menjadi saksi mata meninggalnya supporter dalam tragedi Kanjuruhan. Situasi mengerikan itu membuat dirinya syok lantaran penuh dengan jeritan dan tangis para korban. Tak hanya itu, Sergio juga menyaksikan satu persatu korban berjatuhan, mulai dari terluka hingga meninggal dunia. Kejadian berlangsung setelah laga Arema melawan Persebaya berakhir dengan skor 2-3 pada Sabtu 1 Oktober malam. Sergio Silva mengatakan para pemain Arema FC semula berencana untuk mendekati tribun guna memberikan penghormatan kepada para supporter. Namun supporter justru turun ke lapangan hingga membuat para pemain memilih masuk ke ruang ganti. Kondisi semakin tak terkendali setelah polisi menembakkan gas air mata di lapangan. Dikutip dari tribunnews.com, Sergio Silva mengungkap momen mengerikan yang terjadi di stadion tersebut. Ia melihat banyak korban berjatuhan dievakuasi oleh tim. Mereka ada yang terluka dan bahkan meninggal dunia di tempat. Sergio Silva semakin syok saat melihat kerabat dari salah satu ofisial Arema FC turut meninggal dalam tragedi tersebut. Menurutnya, kondisi saat itu digambarkan seperti perang karena hanya ada kehancuran. Akibat tragedi itu, 125 orang meninggal dunia dan sekaligus menjadi tragedi terbesar kedua di dunia kasus meninggalnya supporter dalam sepak bola. Arema FC langsung mendapatkan hukuman larangan bermain di Malang dan tanpa penonton selama 1 musim. Tak hanya itu, Arema FC juga masih terancam sanksi lain yang lebih berat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mencopot Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat pada Senin 3 Oktober 2022. Pencopotan ini buntut dari tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ternyata ia baru menjabat sebagai Kapolres Malang pada Januari 2022. AKBP Ferly menjabat sebagai Kapolres Malang menggantikan AKBP Raden Bagus Wibisono. Ia lahir di Palembang pada 3 September 1982. Tahun 2009, Ferly berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1, jurusan hukum di Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, serta meraih gelar Magister Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2013. Selain menempuh pendidikan umum, Ferly juga mengikuti pendidikan kepolisian untuk mengejar cita-citanya. Ia mengikuti pendidikan kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 2009 hingga tahun 2011. Tugas pertama Ferly sebagai perwira polisi yaitu berada di Polda Yogyakarta. Selesai pendidikan, ia ditugaskan untuk mengabdi di Alma Mater Akademi Kepolisian sebagai Kasatar Karabinarsis pada tahun 2011. Setelah itu, Ferly bertugas di Polda Kalimantan Timur sebagai Paur STNK Ditlantas Polda Kaltim. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasat Lantas di Polda Kaltim pada tahun 2015. Terakhir berdinas di Mabes Polri sebagai Kasubag Bungkol Sipripim Mabes Polri pada tahun 2021. Pada 24 Januari 2022, ia ditugaskan oleh Kapolri menjadi Kapolres Malang. Selesai insiden Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa, ia dicopot dari jabatannya lalu dimutasi ke SSDM Polri. Kabar ini diungkapkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Senin 3 Oktober. AKBP Ferly Hidayat SHSIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kolis Arya SIK
yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk, Polda Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyaisika, kemudian Danki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M. Samsul, kemudian Aibtu Ari Diwianto, kemudian Danki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nana, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya, semuanya masih dalam proses pemeriksaan. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengambil langkah tegas dalam menangani tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Kapolri telah menonaktifkan AKBP Firly Hidayat dari jabatannya sebagai Kapolres Malang. Selain itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta juga mengambil langkah yang sama dengan menonaktifkan 9 Komandan Brimob. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan ada 3 jabatan Komandan Brimob, yakni Komandan Batalion atau Danyon, Komandan Kompi atau Danki, dan Komandan Peleton atau Danton. Dikutip dari Tribunnews.com, ke-9 Komandan Brimob yang dinonaktifkan dalam kasus ini antara lain. Yang pertama, Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo. Kemudian Komandan Kompi AKP Hasda Darmawan. Yang ketiga, Komandan Peleton Aibtu Solikin. Yang keempat, Komandan Peleton Aibtu M. Samsul. Kemudian Komandan Peleton Aibtu Ari Dwinanto. Kemudian ada Komandan Kompi AKP Untung Siyadi. Yang ketujuh, Komandan Kompi AKP Danang Sasongko. Selanjutnya ada Komandan Peleton AKP Nanang Fitrianto. Dan yang terakhir, Komandan Peleton Aibtu Budi Purnanto. Saat ini, ke-9 Komandan Brimob itu tengah diperiksa oleh tim investigasi. Sebelumnya, Dedi mengatakan bahwa tim investigasi tragedi Kanjuruhan telah memeriksa 20 orang saksi terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP. Dari hasil pemeriksaan itu, tim kemudian melakukan gelar perkara. Hasilnya, Polri meningkatkan status perkara tragedi Kanjuruhan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dedi memastikan tim investigasi akan bekerja secara cepat dalam mengungkap tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang korban. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyaisika. Malam. Padahal diakui Komnas HAM, stadion berkapasitas 40.000 penonton tersebut sedianya memiliki 14 pintu keluar. Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam menuturkan timnya telah terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi tewasnya 125 orang dalam tragedi Kanjuruhan. Dari investigasi itulah Komnas HAM mendapatkan keterangan dari supporter Arema, keluarga korban, pihak rumah sakit, hingga pemain dari klub yang sedang berlaga. Anam mengatakan dalam temuannya ternyata hanya ada 2 pintu keluar yang terbuka ketika kerusuhan terjadi seusai laga derby Jawa Timur ini. Padahal menurutnya ada 14 pintu keluar di Stadion Kanjuruhan, namun 12 pintu diantaranya dilaporkan terkunci saat kepanikan supporter terjadi karena lesatan gas air mata dari aparat kepolisian. Anam mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman korban yang meninggal dunia, apakah berada di dekat lontaran gas air mata atau di lokasi lain. Komnas HAM juga mendalami terkait dugaan gas air mata yang digunakan aparat saat kerusuhan telah kadaluarsa. Anam menanyakan hal tersebut pada petugas medis. Anam juga mengungkapkan ada dugaan pelanggaran HAM dalam kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa ini. Di antaranya ada dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oknum aparat pada sejumlah supporter, seperti misalnya tendangan dari oknum aparat pada supporter yang turun ke lapangan. Bahkan ketika supporter Arema sedang berjalan kaki di pinggir lapangan, kekerasan diduga masih dilakukan aparat keamanan. Anam menyatakan insiden kekerasan oleh oknum aparat yang juga terjadi saat kerusuhan tersebut bukan hanya dilihat Komnas HAM saja, namun masyarakat juga dapat menyaksikan lewat sejumlah video yang telah beredar.
Anam lantas menuturkan apabila tak ada gas air mata, sangat mungkin korban jiwa bisa dihindari. Karenanya, ia akan mendalami lebih lanjut terkait jenis luka para korban dalam insiden di Kanjuruhan. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF telah dibentuk untuk mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kini Presiden Joko Widodo meminta agar tim segera bertindak cepat. Bahkan ia menargetkan kasus bisa diungkap dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Permintaan Presiden ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD sesuai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Oktober 2022. Permintaan Jokowi untuk diusut kurang dari sebulan lantaran masalah besarnya sudah diketahui sehingga tinggal mencari masalah secara detailnya. Untuk mendukung kinerja TGIPF, Presiden Jokowi akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres pada Selasa 4 Oktober ini. Dengan demikian ada dasar hukum bagi TGIPF untuk bekerja. Mahfud MD kemudian menjelaskan mengapa harus ada Kepres yang diterbitkan secara khusus. Menurutnya saat ini setiap institusi terkait memiliki tim investigasi sendiri untuk menelusuri fakta soal peristiwa Kanjuruhan. Oleh karenanya, Kepres diperlukan agar tim-tim tersebut secara terpadu dapat berkoordinasi dengan TGIPF. Diketahui TGIPF ini sendiri diketahui oleh Mahfud MD untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Susunan dari TGIPF yakni Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali akan menjadi Wakil Ketua dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rohman akan menjadi Sekretaris. Mahfud MD mengupayakan tim ini akan menyelesaikan tugasnya dalam mengusut tragedi Kanjuruhan sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF kasus Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Ketiga, pemerintah segera mengumumkan pemberian santunan kepada korban yang meninggal dunia sebagai bentuk perhatian negara dan empati Presiden sebagai kepala negara. Besarnya santunan tadi sudah diumumkan. Presiden akan memberikan santunan untuk masing-masing korban atau keluarga korban itu 50 juta rupiah dan akan segera dieksekusi dalam sehari 2 hari ini. Cuman yang kayak 4-5-20 orang mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan. Penjaga gawang Arema FC Adilson Maringa turut menjadi sasaran amukan supporter saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ia menyaksikan bagaimana supporter bertindak anarkis setelah pertandingan melawan Persebaya berakhir. Adilson bahkan nyaris dipukul oleh supporter yang mengamuk. Hal ini diungkapkan oleh kekasih Adilson, Tipain Puolon, melalui video yang diunggah di TikTok. Ia bercerita bahwa Adilson dan skuad Arema FC lainnya ingin meminta maaf kepada supporter lantaran kalah dari Persebaya dengan skor 3-2. Awalnya ada 2 hingga 3 supporter yang berbicara baik-baik kepada Adilson Maringa. Namun beberapa saat kemudian supporter masuk ke lapangan secara massal. Mereka yang turun sudah tidak dapat dikendalikan lagi karena jumlahnya yang begitu banyak. Ada yang mencaci maki pemain hingga melakukan percobaan tindak kekerasan. Tipain Puolon mengaku bahwa kekasihnya turut menjadi sasaran supporter. Beruntung Adilson Maringa tak sampai terluka karena bergegas lari menuju ruang ganti. Adapun tragedi di Stadion Kanjuruhan menjadi peristiwa paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ratusan nyawa melayang selesai laga Arema FC melawan Persebaya rampung. Diduga penembakan gas air mata membuat para supporter panik ketika berusaha meninggalkan stadion. Saat berusaha keluar, sebagian pintu rupanya masih terkunci. Akibatnya terjadi penumpukan supporter yang mengakibatkan sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Tiba-tiba ada 1 orang datang mau peluk, 2-3, cuman yang kayak 4-5-20 orang mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan di perut dan mereka keluar kata kasar banget, kata kotor. Dan dulu dia cuma lihat supporter yang mau peluk, dia mau peluk balik, tiba-tiba dia kayak
jadi dia kayak gak bisa kemana-mana, banyak orang dari polisi datang bantu dia, terus dia langsung masuk ruang ganti pemain. Kisah menyedihkan dialami seorang ayah bernama Sugeng saat mencari anaknya yang hilang dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Sugeng mengaku sampai membuka 50 kantong jenazah untuk menemukan sang anak, Rizky Dendi Nugroho. Beruntung ia berhasil menemukan anaknya meski sudah dalam kondisi tak sadarkan diri di rumah sakit. Sugeng mengatakan dirinya baru mendapat kabar soal peristiwa kerusuhan pada Minggu 2 Oktober dini hari. Setelah pulang dari berjualan nasi goreng, ia langsung menuju Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, Sugeng kaget saat melihat kondisi stadion sudah porak-poranda. Beberapa mobil terbakar, sampah berserakan, dan pecahan besi teronggok di sekitar stadion. Sugeng kemudian berkeliling area dalam dan luar stadion untuk mencari sang anak, namun tak membuahkan hasil. Pria asal Kota Malang ini kemudian mendatangi 5 rumah sakit rujukan korban kerusuhan, mulai dari Gondang Legi, Pakisaji, Rumah Sakit Wafa Husada hingga RSUD Kanjuruhan. Di rumah sakit tersebut, Sugeng tidak mendapati anaknya di ruang pasien. Pikirannya yang saat itu sudah kalut membuat Sugeng menuju ke ruang jenazah. Ia bahkan mengecek satu persatu kantung mayat, namun lagi-lagi tak menemukan anaknya. Lantaran tak kunjung menemukan sang anak, Sugeng pun meminta bantuan kepada sejumlah anggota keluarganya. Akhirnya, saudara Sugeng menemukan Rizky tengah dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Remaja yang baru lulus SMA itu menjalani perawatan medis sejak Minggu dini hari. Berdasarkan penuturan dokter, Rizky kebanyakan menghirup gas air mata. Sugeng merasa sangat bersyukur masih bisa melihat anaknya selamat, meski kondisinya kini masih terbaring lemah. Ia pun meminta kepolisian untuk serius mengusut tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang. Soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Komnas HAM menemukan adanya indikasi sejumlah pelanggaran dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ditambah lagi adanya video yang beredar ketika oknum TNI menendang Aremania hingga tersungkur. Selain itu, Komnas HAM juga menelusuri soal penggunaan gas air mata saat kerusuhan berlangsung. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengaku telah melihat video dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum TNI tersebut. Menurut Anam, indikasi pelanggaran HAM memang tampak jelas dalam peristiwa itu. Meski begitu, pihaknya masih akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut. Sementara itu, terkait gas air mata yang ditembakkan kepolisian, Anam tak menampik jika hal itu membuat situasi semakin genting. Komnas HAM juga tengah mendalami dugaan penggunaan gas air mata yang telah kadaluarsa. Bahkan, hal itu menjadi kunci pernyataan pihaknya ke petugas medis. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi.
Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Semoga peristiwa ini tidak berulang kembali, tidak hanya untuk Arema maupun Aremania, tapi untuk seluruh supporter di Indonesia dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia. Nah, ini nggak boleh terjadi lagi. Pelajaran yang paling baik adalah Aremania pernah jadi supporter terbaik di Indonesia. Dan dari pengalaman ini kami kepingin memang melakukan satu refleksi bersama, pengaturan menjadi supporter yang baik. Terus kalau bagi Komnas HAM, peristiwa ini tidak boleh berulang kembali. Berikutnya tadi sempat ngobrol walaupun tidak terlalu panjang begitu untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama memang kami diminta sama teman-teman Arema, dan ini yang juga disuarakan beberapa teman-teman Aremania, bahwa peristiwa itu harus dilihat secara objektif. Nah, itu akan kami telusuri objektivitasnya kayak apa. Ya, kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Kalau di video yang juga tersebar di berbagai kalangan, ada tindak kekerasan. Jadi tidak hanya soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Kenapa juga itu bisa terjadi? Nah, itu yang akan kami dalami, dan untuk beberapa hari ke depan ini kami minta semua pihak untuk terbuka, transparan pada kami, termasuk teman-teman kepolisian, termasuk teman-teman TNI, dan siapapun yang ada dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut. Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat resmi dicopot dari jabatannya buntut tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ferly dianggap gagal mengamankan pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya yang mengakibatkan ratusan supporter meninggal dunia. Padahal selama ini Ferly dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan supporter Arema. Dalam video yang dibagikan di akun TikTok resmi Polres Malang, AKBP Ferly tampak begitu akrab dengan Aremania. Sebelum pertandingan dimulai, ia selalu berjalan menyusuri tribun dan menyapa para penonton. Hal itu dilakukan untuk memastikan segala aspek keamanan baik di tribun, pintu masuk, area lapangan, dan ruang pemain. Pada September lalu, AKBP Ferly bahkan sempat dipuji supporter Persib Bandung saat laga dengan Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Kehadiran Boboto di Stadion Kanjuruhan menjadi sejarah baru, mengingat supporter Maung Bandung tak pernah diizinkan mendukung langsung tim kesayangannya ketika bertandang ke markas tim Singoedan karena rivalitas dengan Aremania. Kini nasib AKBP Ferly berubah pasca terjadi kerusuhan yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Malang dan dimutasi sebagai Pamen SDM Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pencopotan terhadap Ferly merupakan keputusan dari Kapolri. Adapun jabatan Kapolres Malang kini digantikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Holis. Selain Ferly, ada 9 komandan Brimob yang ikut dicopot buntut tragedi Kanjuruhan. Dedi mengatakan status perkara kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Tim investigasi saat ini terus melakukan pendalaman untuk mengusut tuntas tragedi yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang tersebut. Manajemen Arema FC merupakan salah satu pihak yang ikut disalahkan dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. Banyak yang menuding bahwa tiket pertandingan Arema FC melawan Persebaya dijual melebihi kapasitas stadion. Terkait hal ini, manajemen Arema FC membantahnya.
Media officer Arema FC Sudarmaji memastikan pihaknya tidak menjual tiket melebihi kapasitas Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, ia menjelaskan bahwa Stadion Kanjuruhan mampu menampung hingga 45.000 penonton. Sementara pihaknya mengklaim hanya menjual 42.000 tiket saat laga Arema FC melawan Persebaya berlangsung. Lebih lanjut, Sudarmaji menyebut tidak ada satupun penonton yang meluber di area shuttle band. Hal itu bisa dibuktikan dari video pertandingan yang disiarkan secara langsung. Sementara itu, terkait penuturan korban yang mengaku sejumlah pintu keluar stadion tertutup saat kerusuhan, Sudarmaji mengatakan hal itu masuk dalam investigasi pihak berwenang. Menurutnya, saat ini manajemen Arema fokus untuk tanggap darurat sesuai arahan dari Menko PMK Muhadjir Effendi. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi. Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Salah satu pemain Arema FC, Sergio Silva, menjadi saksi mata meninggalnya supporter dalam tragedi Kanjuruhan. Situasi mengerikan itu membuat dirinya syok lantaran penuh dengan jeritan dan tangis para korban. Tak hanya itu, Sergio juga menyaksikan satu persatu korban berjatuhan, mulai dari terluka hingga meninggal dunia. Kejadian berlangsung setelah laga Arema melawan Persebaya berakhir dengan skor 2-3 pada Sabtu 1 Oktober malam. Sergio Silva mengatakan para pemain Arema FC semula berencana untuk mendekati tribun guna memberikan penghormatan kepada para supporter. Namun supporter justru turun ke lapangan hingga membuat para pemain memilih masuk ke ruang ganti. Kondisi semakin tak terkendali setelah polisi menembakkan gas air mata di lapangan. Dikutip dari tribunnews.com, Sergio Silva mengungkap momen mengerikan yang terjadi di stadion tersebut. Ia melihat banyak korban berjatuhan dievakuasi oleh tim. Mereka ada yang terluka dan bahkan meninggal dunia di tempat. Sergio Silva semakin syok saat melihat kerabat dari salah satu ofisial Arema FC turut meninggal dalam tragedi tersebut. Menurutnya, kondisi saat itu digambarkan seperti perang karena hanya ada kehancuran. Akibat tragedi itu, 125 orang meninggal dunia dan sekaligus menjadi tragedi terbesar kedua di dunia kasus meninggalnya supporter dalam sepak bola. Arema FC langsung mendapatkan hukuman larangan bermain di Malang dan tanpa penonton selama 1 musim. Tak hanya itu, Arema FC juga masih terancam sanksi lain yang lebih berat.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mencopot Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat pada Senin 3 Oktober 2022. Pencopotan ini buntut dari tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ternyata ia baru menjabat sebagai Kapolres Malang pada Januari 2022. AKBP Ferly menjabat sebagai Kapolres Malang menggantikan AKBP Raden Bagus Wibisono. Ia lahir di Palembang pada 3 September 1982. Tahun 2009, Ferly berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1, jurusan hukum di Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, serta meraih gelar Magister Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2013. Selain menempuh pendidikan umum, Ferly juga mengikuti pendidikan kepolisian untuk mengejar cita-citanya. Ia mengikuti pendidikan kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 2009 hingga tahun 2011. Tugas pertama Ferly sebagai perwira polisi yaitu berada di Polda Yogyakarta. Selesai pendidikan, ia ditugaskan untuk mengabdi di Alma Mater Akademi Kepolisian sebagai Kasatar Karabinarsis pada tahun 2011. Setelah itu, Ferly bertugas di Polda Kalimantan Timur sebagai Paur STNK Ditlantas Polda Kaltim. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasat Lantas di Polda Kaltim pada tahun 2015. Terakhir berdinas di Mabes Polri sebagai Kasubag Bungkol Sipripim Mabes Polri pada tahun 2021. Pada 24 Januari 2022, ia ditugaskan oleh Kapolri menjadi Kapolres Malang. Selesai insiden Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa, ia dicopot dari jabatannya lalu dimutasi ke SSDM Polri. Kabar ini diungkapkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Senin 3 Oktober. AKBP Ferly Hidayat SHSIK MH dimontasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kholis Arya SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Polda Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyo SIK, kemudian Danki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M Samsul, kemudian Aibtu Ari Diwianto, kemudian Danki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nana, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya, semuanya masih dalam proses pemeriksaan. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengambil langkah tegas dalam menangani tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Kapolri telah menonaktifkan AKBP Ferly Hidayat dari jabatannya sebagai Kapolres Malang. Selain itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta juga mengambil langkah yang sama dengan menonaktifkan 9 Komandan Brimob. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan ada 3 jabatan Komandan Brimob, yakni Komandan Batalion atau Danyon, Komandan Kompi atau Danki, dan Komandan Peleton atau Danton. Dikutip dari Tribunnews.com, ke-9 Komandan Brimob yang dinonaktifkan dalam kasus ini antara lain. Yang pertama, Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo. Kemudian Komandan Kompi AKP Hasda Darmawan. Yang ketiga, Komandan Peleton Aibtu Solikin. Yang keempat, Komandan Peleton Aibtu M Samsul. Kemudian Komandan Peleton Aibtu Arid Winanto. Kemudian ada Komandan Kompi AKP Untung Siadi. Yang ketujuh, Komandan Kompi AKP Danang Sasongko. Selanjutnya ada Komandan Peleton AKP Nanang Fitrianto. Dan yang terakhir, Komandan Peleton Aibtu Budi Purnanto. Saat ini, ke-9 Komandan Brimob itu tengah diperiksa oleh tim investigasi. Sebelumnya, Dedi mengatakan bahwa tim investigasi tragedi Kanjuruhan telah memeriksa 20 orang saksi terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP. Dari hasil pemeriksaan itu, tim kemudian melakukan gelar perkara. Hasilnya, Polri meningkatkan status perkara tragedi Kanjuruhan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Deddy memastikan tim investigasi akan bekerja secara cepat dalam mengungkap tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang korban. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon dan Ki dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyaisika, kemudian dan Ki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M Samsul, kemudian Aibtu Ari Dilianto, kemudian Danki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nana, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya. Dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan oleh Komnas HAM didapati bahwa hanya 2 pintu Stadion Kanjuruhan yang terbuka saat desak-desakan terjadi seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya Senin 1 Oktober malam. Padahal diakui Komnas HAM, stadion berkapasitas 40.000 penonton tersebut sedianya memiliki 14 pintu keluar. Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam menuturkan timnya telah terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi tewasnya 125 orang dalam tragedi Kanjuruhan. Dari investigasi itulah Komnas HAM mendapatkan keterangan dari supporter Arema, keluarga korban, pihak rumah sakit, hingga pemain dari klub yang sedang berlaga. Anam mengatakan dalam temuannya ternyata hanya ada 2 pintu keluar yang terbuka ketika kerusuhan terjadi seusai laga derby Jawa Timur ini. Padahal menurutnya ada 14 pintu keluar di Stadion Kanjuruhan, namun 12 pintu diantaranya dilaporkan terkunci saat kepanikan supporter terjadi karena lesatan gas air mata dari aparat kepolisian. Anam mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman korban yang meninggal dunia, apakah berada di dekat lontaran gas air mata atau di lokasi lain. Komnas HAM juga mendalami terkait dugaan gas air mata yang digunakan aparat saat kerusuhan telah kadaluarsa. Anam menanyakan hal tersebut pada petugas medis. Anam juga mengungkapkan ada dugaan pelanggaran HAM dalam kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa ini. Di antaranya ada dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oknum aparat pada sejumlah supporter, seperti misalnya tendangan dari oknum aparat pada supporter yang turun ke lapangan. Bahkan ketika supporter Arema sedang berjalan kaki di pinggir lapangan, kekerasan diduga masih dilakukan aparat keamanan. Anam menyatakan insiden kekerasan oleh oknum aparat yang juga terjadi saat kerusuhan tersebut bukan hanya dilihat Komnas HAM saja, namun masyarakat juga dapat menyaksikan lewat sejumlah video yang telah beredar. Anam lantas menuturkan apabila tak ada gas air mata, sangat mungkin korban jiwa bisa dihindari. Karenanya, ia akan mendalami lebih lanjut terkait jenis luka para korban dalam insiden di Kanjuruhan. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF telah dibentuk untuk mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kini Presiden Joko Widodo meminta agar tim segera bertindak cepat. Bahkan ia menargetkan kasus bisa diungkap dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Permintaan Presiden ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD sesuai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Oktober 2022. Permintaan Jokowi untuk diusut kurang dari sebulan lantaran masalah besarnya sudah diketahui sehingga tinggal mencari masalah secara detailnya. Untuk mendukung kinerja TGIPF, Presiden Jokowi akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres pada Selasa 4 Oktober ini. Dengan demikian ada dasar hukum bagi TGIPF untuk bekerja. Mahfud MD kemudian menjelaskan mengapa harus ada Kepres yang diterbitkan secara khusus. Menurutnya saat ini setiap institusi terkait memiliki tim investigasi sendiri untuk menelusuri fakta soal peristiwa Kanjuruhan. Oleh karenanya, Kepres diperlukan agar tim-tim tersebut secara terpadu dapat berkoordinasi dengan TGIPF. Diketahui TGIPF ini sendiri diketahui oleh Mahfud MD untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Susunan dari TGIPF yakni Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali akan menjadi Wakil Ketua dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rohman akan menjadi Sekretaris. Mahfud MD mengupayakan tim ini akan menyelesaikan tugasnya dalam mengusut tragedi Kanjuruhan sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF,
kasus Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Ketiga, pemerintah segera mengumumkan pemberian santunan kepada korban yang meninggal dunia sebagai bentuk perhatian negara dan empati Presiden sebagai kepala negara. Besarnya santunan tadi sudah diumumkan. Presiden akan memberikan santunan untuk masing-masing korban atau keluarga korban itu 50 juta rupiah dan akan segera dieksekusi dalam sehari 2 hari ini. Cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang, mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan. Penjaga gawang Arema FC Adilson Maringa turut menjadi sasaran amukan supporter saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ia menyaksikan bagaimana supporter bertindak anarkis setelah pertandingan melawan Persebaya berakhir. Adilson bahkan nyaris dipukul oleh supporter yang mengamuk. Hal ini diungkapkan oleh kekasih Adilson, Tipain Puolon, melalui video yang diunggah di TikTok. Ia bercerita bahwa Adilson dan skuad Arema FC lainnya ingin meminta maaf kepada supporter lantaran kalah dari Persebaya dengan skor 3-2. Awalnya ada 2 hingga 3 supporter yang berbicara baik-baik kepada Adilson Maringa. Namun beberapa saat kemudian supporter masuk ke lapangan secara massal. Mereka yang turun sudah tidak dapat dikendalikan lagi karena jumlahnya yang begitu banyak. Ada yang mencaci maki pemain hingga melakukan percobaan tindak kekerasan. Tipain Puolon mengaku bahwa kekasihnya turut menjadi sasaran supporter. Beruntung, Adilson Maringa tak sampai terluka karena bergegas lari menuju ruang ganti. Adapun tragedi di Stadion Kanjuruhan menjadi peristiwa paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ratusan nyawa melayang selesai laga Arema FC melawan Persebaya rampung. Diduga penembakan gas air mata membuat para supporter panik ketika berusaha meninggalkan stadion. Saat berusaha keluar, sebagian pintu rupanya masih terkunci. Akibatnya terjadi penumpukan supporter yang mengakibatkan sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Tiba-tiba ada 1 orang datang mau peluk, 2, 3, cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang, mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan di perut dan mereka keluar kata kasar banget, kata kotor. Dan dulu dia cuma lihat supporter yang mau peluk, dia mau peluk balik, tiba-tiba dia kayak jadi dia kayak gak bisa kemana-mana, banyak orang, jadi polisi datang bantu dia, terus dia langsung masuk ke ruang ganti pemain. Kisah menyedihkan dialami seorang ayah bernama Sugeng saat mencari anaknya yang hilang dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Sugeng mengaku sampai membuka 50 kantong jenazah untuk menemukan sang anak, Rizky Dendi Nugroho. Beruntung ia berhasil menemukan anaknya meski sudah dalam kondisi tak sadarkan diri di rumah sakit. Sugeng mengatakan dirinya baru mendapat kabar soal peristiwa kerusuhan pada Minggu 2 Oktober dini hari. Setelah pulang dari berjualan nasi goreng, ia langsung menuju Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, Sugeng kaget saat melihat kondisi stadion sudah porak-poranda. Beberapa mobil terbakar, sampah berserakan, dan pecahan besi teronggok di sekitar stadion. Sugeng kemudian berkeliling area dalam dan luar stadion untuk mencari sang anak, namun tak membuahkan hasil. Pria asal Kota Malang ini kemudian mendatangi 5 rumah sakit rujukan korban kerusuhan, mulai dari Gondang Legi, Paki Saji, Rumah Sakit Wafa Husada hingga RSUD Kanjuruhan. Di rumah sakit tersebut, Sugeng tidak mendapati anaknya di ruang pasien. Pikirannya yang saat itu sudah kalut membuat Sugeng menuju ke ruang jenazah.
Ia bahkan mengecek satu persatu kantung mayat, namun lagi-lagi tak menemukan anaknya. Lantaran tak kunjung menemukan sang anak, Sugeng pun meminta bantuan kepada sejumlah anggota keluarganya. Akhirnya, saudara Sugeng menemukan Rizky tengah dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Remaja yang baru lulus SMA itu menjalani perawatan medis sejak Minggu dini hari. Berdasarkan penuturan dokter, Rizky kebanyakan menghirup gas air mata. Sugeng merasa sangat bersyukur masih bisa melihat anaknya selamat, meski kondisinya kini masih terbaring lemah. Ia pun meminta kepolisian untuk serius mengusut tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang. Soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Komnas HAM menemukan adanya indikasi sejumlah pelanggaran dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ditambah lagi adanya video yang beredar ketika oknum TNI menendang Aremania hingga tersungkur. Selain itu, Komnas HAM juga menelusuri soal penggunaan gas air mata saat kerusuhan berlangsung. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengaku telah melihat video dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum TNI tersebut. Menurut Anam, indikasi pelanggaran HAM memang tampak jelas dalam peristiwa itu. Meski begitu, pihaknya masih akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut. Sementara itu, terkait gas air mata yang ditembakkan kepolisian, Anam tak menampik jika hal itu membuat situasi semakin genting. Komnas HAM juga tengah mendalami dugaan penggunaan gas air mata yang telah kadaluarsa. Bahkan, hal itu menjadi kunci pernyataan pihaknya ke petugas medis. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi. Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Semoga peristiwa ini tidak berulang kembali. Tidak hanya untuk Arema maupun Aremania, tapi untuk seluruh supporter di Indonesia dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia. Nah, ini nggak boleh terjadi lagi. Pelajaran yang paling baik adalah Aremania pernah jadi supporter terbaik di Indonesia. Dan dari pengalaman ini kami kepingin memang melakukan satu refleksi bersama, pengaturan menjadi supporter yang baik. Terus kalau bagi Komnas HAM, peristiwa ini tidak boleh berulang kembali. Berikutnya, tadi sempat ngobrol, walaupun tidak terlalu panjang begitu, untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama, memang kami diminta sama teman-teman Arema, dan ini yang juga disuarakan beberapa teman-teman Aremania, bahwa peristiwa itu harus dilihat secara objektif. Nah, itu akan kami telusuri objektivitasnya kayak apa. Ya. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Kalau di video yang juga tersebar di berbagai kalangan ada tindak kekerasan, jadi tidak hanya soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Kenapa juga itu bisa terjadi? Nah, itu yang akan kami dalami, dan untuk beberapa hari ke depan ini kami minta semua pihak untuk terbuka, transparan pada kami, termasuk teman-teman kepolisian, termasuk teman-teman TNI, dan siapapun yang ada dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut. Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat resmi dicopot dari jabatannya buntut tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.
Verly dianggap gagal mengamankan pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya yang mengakibatkan ratusan supporter meninggal dunia. Padahal selama ini Verly dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan supporter Arema. Dalam video yang dibagikan di akun TikTok resmi Polres Malang, AKBP Verly tampak begitu akrab dengan Aremania. Sebelum pertandingan dimulai, ia selalu berjalan menyusuri tribun dan menyapa para penonton. Hal itu dilakukan untuk memastikan segala aspek keamanan baik di tribun, pintu masuk, area lapangan, dan ruang pemain. Pada September lalu, AKBP Verly bahkan sempat dipuji supporter Persib Bandung saat laga dengan Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Kehadiran Boboto di Stadion Kanjuruhan menjadi sejarah baru, mengingat supporter Maung Bandung tak pernah diizinkan mendukung langsung tim kesayangannya ketika bertandang ke markas tim Singo Edan karena rivalitas dengan Aremania. Kini, nasib AKBP Verly berubah pasca terjadi kerusuhan yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Malang dan dimutasi sebagai Pamen SDM Polri. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pencopotan terhadap Verly merupakan keputusan dari Kapolri. Adapun jabatan Kapolres Malang kini digantikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Holis. Selain Verly, ada 9 komandan Brimob yang ikut dicopot buntut tragedi Kanjuruhan. Dedi mengatakan status perkara kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Tim investigasi saat ini terus melakukan pendalaman untuk mengusut tuntas tragedi yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang tersebut. Manajemen Arema FC merupakan salah satu pihak yang ikut disalahkan dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. Banyak yang menuding bahwa tiket pertandingan Arema FC melawan Persebaya dijual melebihi kapasitas stadion. Terkait hal ini, manajemen Arema FC membantahnya. Media officer Arema FC Sudarmaji memastikan pihaknya tidak menjual tiket melebihi kapasitas Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, ia menjelaskan bahwa Stadion Kanjuruhan mampu menampung hingga 45.000 penonton. Sementara pihaknya mengklaim hanya menjual 42.000 tiket saat laga Arema FC melawan Persebaya berlangsung. Lebih lanjut, Sudarmaji menyebut tidak ada satupun penonton yang meluber di area shuttle band. Hal itu bisa dibuktikan dari video pertandingan yang disiarkan secara langsung. Sementara itu, terkait penuturan korban yang mengaku sejumlah pintu keluar stadion tertutup saat kerusuhan, Sudarmaji mengatakan hal itu masuk dalam investigasi pihak berwenang. Menurutnya, saat ini manajemen Arema fokus untuk tanggap darurat sesuai arahan dari Menko PMK Muhadjir Effendi. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi. Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak.
Salah satu pemain Arema FC, Sergio Silva, menjadi saksi mata meninggalnya supporter dalam tragedi Kanjuruhan. Situasi mengerikan itu membuat dirinya syok lantaran penuh dengan jeritan dan tangis para korban. Tak hanya itu, Sergio juga menyaksikan satu persatu korban berjatuhan, mulai dari terluka hingga meninggal dunia. Kejadian berlangsung setelah laga Arema melawan Persebaya berakhir dengan skor 2-3 pada Sabtu 1 Oktober malam. Sergio Silva mengatakan para pemain Arema FC semula berencana untuk mendekati tribun guna memberikan penghormatan kepada para supporter. Namun supporter justru turun ke lapangan hingga membuat para pemain memilih masuk ke ruang ganti. Kondisi semakin tak terkendali setelah polisi menembakkan gas air mata di lapangan. Dikutip dari tribunnews.com, Sergio Silva mengungkap momen mengerikan yang terjadi di stadion tersebut. Ia melihat banyak korban berjatuhan dievakuasi oleh tim. Mereka ada yang terluka dan bahkan meninggal dunia di tempat. Sergio Silva semakin syok saat melihat kerabat dari salah satu ofisial Arema FC turut meninggal dalam tragedi tersebut. Menurutnya, kondisi saat itu digambarkan seperti perang karena hanya ada kehancuran. Akibat tragedi itu, 125 orang meninggal dunia dan sekaligus menjadi tragedi terbesar kedua di dunia kasus meninggalnya supporter dalam sepak bola. Arema FC langsung mendapatkan hukuman larangan bermain di Malang dan tanpa penonton selama 1 musim. Tak hanya itu, Arema FC juga masih terancam sanksi lain yang lebih berat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mencopot Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat pada Senin 3 Oktober 2022. Pencopotan ini buntut dari tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ternyata ia baru menjabat sebagai Kapolres Malang pada Januari 2022. AKBP Ferly menjabat sebagai Kapolres Malang menggantikan AKBP Raden Bagus Wibisono. Ia lahir di Palembang pada 3 September 1982. Tahun 2009, Ferly berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1, jurusan hukum di Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, serta meraih gelar Magister Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2013. Selain menempuh pendidikan umum, Ferly juga mengikuti pendidikan kepolisian untuk mengejar cita-citanya. Ia mengikuti pendidikan kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 2009 hingga tahun 2011. Tugas pertama Ferly sebagai perwira polisi yaitu berada di Polda Yogyakarta. Selesai pendidikan, ia ditugaskan untuk mengabdi di Alma Mater Akademi Kepolisian sebagai Kasatar Karabinarsis pada tahun 2011. Setelah itu, Ferly bertugas di Polda Kalimantan Timur sebagai Paur STNK Ditlantas Polda Kaltim. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasat Lantas di Polda Kaltim pada tahun 2015. Terakhir berdinas di Mabes Polri sebagai Kasubag Bungkol Sipripim Mabes Polri pada tahun 2021. Pada 24 Januari 2022, ia ditugaskan oleh Kapolri menjadi Kapolres Malang. Selesai insiden Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa, ia dicopot dari jabatannya lalu dimutasi ke SSDM Polri. Kabar ini diungkapkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Senin 3 Oktober. AKBP Ferly Hidayat SHSIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kholis Arya SIK
yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Polda Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyaisika, kemudian Danki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M Samsul, kemudian Aibtu Ari Dilianto, kemudian Danki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nana, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya, semuanya masih dalam proses pemeriksaan. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengambil langkah tegas dalam menangani tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Kapolri telah menonaktifkan AKBP Farli Hidayah dari jabatannya sebagai Kapolres Malang. Selain itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta juga mengambil langkah yang sama dengan menonaktifkan 9 Komandan Brimob. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan ada 3 jabatan Komandan Brimob, yakni Komandan Batalion atau Danyon, Komandan Kompi atau Danki, dan Komandan Peleton atau Danton. Dikutip dari tribunnews.com, ke-9 Komandan Brimob yang dinonaktifkan dalam kasus ini antara lain. Yang pertama, Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo. Kemudian Komandan Kompi AKP Hasda Darmawan. Yang ketiga, Komandan Peleton Aibtu Solikin. Yang keempat, Komandan Peleton Aibtu M Samsul. Kemudian Komandan Peleton Aibtu Arid Winanto. Kemudian ada Komandan Kompi AKP Untung Siadi. Yang ketujuh, Komandan Kompi AKP Danang Sasongko. Selanjutnya ada Komandan Peleton AKP Nanang Fitrianto. Dan yang terakhir, Komandan Peleton Aibtu Budi Purnanto. Saat ini, ke-9 Komandan Brimob itu tengah diperiksa oleh tim investigasi. Sebelumnya, Dedi mengatakan bahwa tim investigasi tragedi Kanjuruhan telah memeriksa 20 orang saksi terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP. Dari hasil pemeriksaan itu, tim kemudian melakukan gelar perkara. Hasilnya, Polri meningkatkan status perkara tragedi Kanjuruhan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dedi memastikan tim investigasi akan bekerja secara cepat dalam mengungkap tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang korban. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyaisika. Malam. Padahal diakui Komnas HAM, stadion berkapasitas 40.000 penonton tersebut sedianya memiliki 14 pintu keluar. Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam menuturkan timnya telah terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi tewasnya 125 orang dalam tragedi Kanjuruhan. Dari investigasi itulah Komnas HAM mendapatkan keterangan dari supporter Arema, keluarga korban, pihak rumah sakit, hingga pemain dari klub yang sedang berlaga. Anam mengatakan dalam temuannya ternyata hanya ada 2 pintu keluar yang terbuka ketika kerusuhan terjadi seusai laga derby Jawa Timur ini. Padahal menurutnya ada 14 pintu keluar di Stadion Kanjuruhan, namun 12 pintu diantaranya dilaporkan terkunci saat kepanikan supporter terjadi karena lesatan gas air mata dari aparat kepolisian. Anam mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman korban yang meninggal dunia, apakah berada di dekat lontaran gas air mata atau di lokasi lain. Komnas HAM juga mendalami terkait dugaan gas air mata yang digunakan aparat saat kerusuhan telah kadaluarsa. Anam menanyakan hal tersebut pada petugas medis. Anam juga mengungkapkan ada dugaan pelanggaran HAM dalam kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa ini. Di antaranya ada dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oknum aparat pada sejumlah supporter, seperti misalnya tendangan dari oknum aparat pada supporter yang turun ke lapangan. Bahkan ketika supporter Arema sedang berjalan kaki di pinggir lapangan, kekerasan diduga masih dilakukan aparat keamanan. Anam menyatakan insiden kekerasan oleh oknum aparat yang juga terjadi saat kerusuhan tersebut bukan hanya dilihat Komnas HAM saja, namun masyarakat juga dapat menyaksikan lewat sejumlah video yang telah beredar.
Anam lantas menuturkan apabila tak ada gas air mata, sangat mungkin korban jiwa bisa dihindari. Karenanya, ia akan mendalami lebih lanjut terkait jenis luka para korban dalam insiden di Kanjuruhan. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF telah dibentuk untuk mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kini Presiden Joko Widodo meminta agar tim segera bertindak cepat. Bahkan ia menargetkan kasus bisa diungkap dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Permintaan Presiden ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD sesuai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Oktober 2022. Permintaan Jokowi untuk diusut kurang dari sebulan lantaran masalah besarnya sudah diketahui sehingga tinggal mencari masalah secara detailnya. Untuk mendukung kinerja TGIPF, Presiden Jokowi akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres pada Selasa 4 Oktober ini. Dengan demikian ada dasar hukum bagi TGIPF untuk bekerja. Mahfud MD kemudian menjelaskan mengapa harus ada Kepres yang diterbitkan secara khusus. Menurutnya saat ini setiap institusi terkait memiliki tim investigasi sendiri untuk menelusuri fakta soal peristiwa Kanjuruhan. Oleh karenanya, Kepres diperlukan agar tim-tim tersebut secara terpadu dapat berkoordinasi dengan TGIPF. Diketahui TGIPF ini sendiri diketahui oleh Mahfud MD untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Susunan dari TGIPF yakni Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali akan menjadi Wakil Ketua dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rohman akan menjadi Sekretaris. Mahfud MD mengupayakan tim ini akan menyelesaikan tugasnya dalam mengusut tragedi Kanjuruhan sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF kasus Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Ketiga, pemerintah segera mengumumkan pemberian santunan kepada korban yang meninggal dunia sebagai bentuk perhatian negara dan empati Presiden sebagai kepala negara. Besarnya santunan tadi sudah diumumkan. Presiden akan memberikan santunan untuk masing-masing korban atau keluarga korban itu 50 juta rupiah dan akan segera dieksekusi dalam sehari 2 hari ini. Cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan. Penjaga gawang Arema FC Adilson Maringa turut menjadi sasaran amukan supporter saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ia menyaksikan bagaimana supporter bertindak anarkis setelah pertandingan melawan Persebaya berakhir. Adilson bahkan nyaris dipukul oleh supporter yang mengamuk. Hal ini diungkapkan oleh kekasih Adilson, Tipain Puolon, melalui video yang diunggah di TikTok. Ia bercerita bahwa Adilson dan skuad Arema FC lainnya ingin meminta maaf kepada supporter lantaran kalah dari Persebaya dengan skor 3-2. Awalnya ada 2 hingga 3 supporter yang berbicara baik-baik kepada Adilson Maringa. Namun beberapa saat kemudian supporter masuk ke lapangan secara massal. Mereka yang turun sudah tidak dapat dikendalikan lagi karena jumlahnya yang begitu banyak. Ada yang mencaci maki pemain hingga melakukan percobaan tindak kekerasan. Tipain Puolon mengaku bahwa kekasihnya turut menjadi sasaran supporter. Beruntung Adilson Maringa tak sampai terluka karena bergegas lari menuju ruang ganti. Adapun tragedi di Stadion Kanjuruhan menjadi peristiwa paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ratusan nyawa melayang seusai laga Arema FC melawan Persebaya rampung. Diduga penembakan gas air mata membuat para supporter panik ketika berusaha meninggalkan stadion. Saat berusaha keluar, sebagian pintu rupanya masih terkunci. Akibatnya terjadi penumpukan supporter yang mengakibatkan sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Tiba-tiba ada 1 orang datang mau peluk, 2, 3, cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan di perut dan mereka keluar kata kasar banget, kata kotor. Dan dulu dia cuma lihat supporter yang mau peluk, dia mau peluk balik, tiba-tiba dia kayak
jadi dia kayak gak bisa kemana-mana, banyak orang, jadi polisi datang bantu dia, terus dia langsung masuk ke ruang ganti pemain. Kisah menyedihkan dialami seorang ayah bernama Sugeng saat mencari anaknya yang hilang dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Sugeng mengaku sampai membuka 50 kantong jenazah untuk menemukan sang anak, Rizky Dendi Nugroho. Beruntung ia berhasil menemukan anaknya meski sudah dalam kondisi tak sadarkan diri di rumah sakit. Sugeng mengatakan dirinya baru mendapat kabar soal peristiwa kerusuhan pada Minggu 2 Oktober dini hari. Setelah pulang dari berjualan nasi goreng, ia langsung menuju Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, Sugeng kaget saat melihat kondisi stadion sudah porak-poranda. Beberapa mobil terbakar, sampah berserakan, dan pecahan besi teronggok di sekitar stadion. Sugeng kemudian berkeliling area dalam dan luar stadion untuk mencari sang anak, namun tak membuahkan hasil. Pria asal Kota Malang ini kemudian mendatangi 5 rumah sakit rujukan korban kerusuhan, mulai dari Gondang Legi, Paki Saji, Rumah Sakit Wafa Husada hingga RSUD Kanjuruhan. Di rumah sakit tersebut, Sugeng tidak mendapati anaknya di ruang pasien. Pikirannya yang saat itu sudah kalut membuat Sugeng menuju ke ruang jenazah. Ia bahkan mengecek satu persatu kantung mayat, namun lagi-lagi tak menemukan anaknya. Lantaran tak kunjung menemukan sang anak, Sugeng pun meminta bantuan kepada sejumlah anggota keluarganya. Akhirnya, saudara Sugeng menemukan Rizky tengah dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Remaja yang baru lulus SMA itu menjalani perawatan medis sejak Minggu dini hari. Berdasarkan penuturan dokter, Rizky kebanyakan menghirup gas air mata. Sugeng merasa sangat bersyukur masih bisa melihat anaknya selamat, meski kondisinya kini masih terbaring lemah. Ia pun meminta kepolisian untuk serius mengusut tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang. Soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Komnas HAM menemukan adanya indikasi sejumlah pelanggaran dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ditambah lagi adanya video yang beredar ketika oknum TNI menendang Aremania hingga tersungkur. Selain itu, Komnas HAM juga menelusuri soal penggunaan gas air mata saat kerusuhan berlangsung. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengaku telah melihat video dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum TNI tersebut. Menurut Anam, indikasi pelanggaran HAM memang tampak jelas dalam peristiwa itu. Meski begitu, pihaknya masih akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut. Sementara itu, terkait gas air mata yang ditembakkan kepolisian, Anam tak menampik jika hal itu membuat situasi semakin genting. Komnas HAM juga tengah mendalami dugaan penggunaan gas air mata yang telah kadaluarsa. Bahkan, hal itu menjadi kunci pernyataan pihaknya ke petugas medis. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi.
Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Semoga peristiwa ini tidak berulang kembali, tidak hanya untuk Arema maupun Aremania, tapi untuk seluruh supporter di Indonesia dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi. Pelajaran yang paling baik adalah Aremania pernah jadi supporter terbaik di Indonesia. Dan dari pengalaman ini kami kepingin memang melakukan satu refleksi bersama, pengaturan menjadi supporter yang baik. Terus kalau bagi Komnas HAM, peristiwa ini tidak boleh berulang kembali. Berikutnya tadi sempat ngobrol walaupun tidak terlalu panjang begitu untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama memang kami diminta sama teman-teman Arema, dan ini yang juga disuarakan beberapa teman-teman Aremania, bahwa peristiwa itu harus dilihat secara objektif. Nah, itu akan kami telusuri objektivitasnya kayak apa. Ya, kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Kalau di video yang juga tersebar di berbagai kalangan, ada tindak kekerasan. Jadi tidak hanya soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Kenapa juga itu bisa terjadi? Nah, itu yang akan kami dalami, dan untuk beberapa hari ke depan ini kami minta semua pihak untuk terbuka, transparan pada kami, termasuk teman-teman kepolisian, termasuk teman-teman TNI, dan siapapun yang ada dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut. Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat resmi dicopot dari jabatannya buntut tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ferly dianggap gagal mengamankan pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya yang mengakibatkan ratusan supporter meninggal dunia. Padahal selama ini Ferly dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan supporter Arema. Dalam video yang dibagikan di akun TikTok resmi Polres Malang, AKBP Ferly tampak begitu akrab dengan Aremania. Sebelum pertandingan dimulai, ia selalu berjalan menyusuri tribun dan menyapa para penonton. Hal itu dilakukan untuk memastikan segala aspek keamanan baik di tribun, pintu masuk, area lapangan, dan ruang pemain. Pada September lalu, AKBP Ferly bahkan sempat dipuji supporter Persib Bandung saat laga dengan Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Kehadiran Boboto di Stadion Kanjuruhan menjadi sejarah baru, mengingat supporter Maung Bandung tak pernah diizinkan mendukung langsung tim kesayangannya ketika bertandang ke markas tim Singoedan karena rivalitas dengan Aremania. Kini nasib AKBP Ferly berubah pasca terjadi kerusuhan yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Malang dan dimutasi sebagai Pamen SDM Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pencopotan terhadap Ferly merupakan keputusan dari Kapolri. Adapun jabatan Kapolres Malang kini digantikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Holis. Selain Ferly, ada 9 komandan Brimob yang ikut dicopot buntut tragedi Kanjuruhan. Dedi mengatakan status perkara kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Tim investigasi saat ini terus melakukan pendalaman untuk mengusut tuntas tragedi yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang tersebut. Manajemen Arema FC merupakan salah satu pihak yang ikut disalahkan dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. Banyak yang menuding bahwa tiket pertandingan Arema FC melawan Persebaya dijual melebihi kapasitas stadion. Terkait hal ini, manajemen Arema FC membantahnya.
Media Officer Arema FC Sudarmaji memastikan pihaknya tidak menjual tiket melebihi kapasitas Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, ia menjelaskan bahwa Stadion Kanjuruhan mampu menampung hingga 45.000 penonton. Sementara pihaknya mengklaim hanya menjual 42.000 tiket saat laga Arema FC melawan Persebaya berlangsung. Lebih lanjut, Sudarmaji menyebut tidak ada satupun penonton yang meluber di area shuttle band. Hal itu bisa dibuktikan dari video pertandingan yang disiarkan secara langsung. Sementara itu, terkait penuturan korban yang mengaku sejumlah pintu keluar stadion tertutup saat kerusuhan, Sudarmaji mengatakan hal itu masuk dalam investigasi pihak berwenang. Menurutnya, saat ini manajemen Arema fokus untuk tanggap darurat sesuai arahan dari Menko PMK Muhadjir Effendi. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi. Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Salah satu pemain Arema FC, Sergio Silva, menjadi saksi mata meninggalnya supporter dalam tragedi Kanjuruhan. Situasi mengerikan itu membuat dirinya syok lantaran penuh dengan jeritan dan tangis para korban. Tak hanya itu, Sergio juga menyaksikan satu persatu korban berjatuhan, mulai dari terluka hingga meninggal dunia. Kejadian berlangsung setelah laga Arema melawan Persebaya berakhir dengan skor 2-3 pada Sabtu 1 Oktober malam. Sergio Silva mengatakan para pemain Arema FC semula berencana untuk mendekati tribun guna memberikan penghormatan kepada para supporter. Namun supporter justru turun ke lapangan hingga membuat para pemain memilih masuk ke ruang ganti. Kondisi semakin tak terkendali setelah polisi menembakkan gas air mata di lapangan. Dikutip dari tribunnews.com, Sergio Silva mengungkap momen mengerikan yang terjadi di stadion tersebut. Ia melihat banyak korban berjatuhan dievakuasi oleh tim. Mereka ada yang terluka dan bahkan meninggal dunia di tempat. Sergio Silva semakin syok saat melihat kerabat dari salah satu ofisial Arema FC turut meninggal dalam tragedi tersebut. Menurutnya, kondisi saat itu digambarkan seperti perang karena hanya ada kehancuran. Akibat tragedi itu, 125 orang meninggal dunia dan sekaligus menjadi tragedi terbesar kedua di dunia kasus meninggalnya supporter dalam sepak bola. Arema FC langsung mendapatkan hukuman larangan bermain di Malang dan tanpa penonton selama 1 musim. Tak hanya itu, Arema FC juga masih terancam sanksi lain yang lebih berat.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mencopot Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat pada Senin 3 Oktober 2022. Pencopotan ini buntut dari tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ternyata ia baru menjabat sebagai Kapolres Malang pada Januari 2022. AKBP Ferly menjabat sebagai Kapolres Malang menggantikan AKBP Raden Bagus Wibisono. Ia lahir di Palembang pada 3 September 1982. Tahun 2009, Ferly berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1, jurusan hukum di Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, serta meraih gelar Magister Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2013. Selain menempuh pendidikan umum, Ferly juga mengikuti pendidikan kepolisian untuk mengejar cita-citanya. Ia mengikuti pendidikan kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 2009 hingga tahun 2011. Tugas pertama Ferly sebagai perwira polisi yaitu berada di Polda Yogyakarta. Selesai pendidikan, ia ditugaskan untuk mengabdi di Alma Mater Akademi Kepolisian sebagai Kasatar Karabinarsis pada tahun 2011. Setelah itu, Ferly bertugas di Polda Kalimantan Timur sebagai Paur STNK Ditlantas Polda Kaltim. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasat Lantas di Polda Kaltim pada tahun 2015. Terakhir berdinas di Mabes Polri sebagai Kasubag Bungkol Sipripim Mabes Polri pada tahun 2021. Pada 24 Januari 2022, ia ditugaskan oleh Kapolri menjadi Kapolres Malang. Selesai insiden Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa, ia dicopot dari jabatannya lalu dimutasi ke SSDM Polri. Kabar ini diungkapkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Senin 3 Oktober. AKBP Ferly Hidayat SHSIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kholis Arya SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Polda Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyo SIK, kemudian Danki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M Samsul, kemudian Aibtu Ari Pilianto, kemudian Danki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nana, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya, semuanya masih dalam proses pemeriksaan. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengambil langkah tegas dalam menangani tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Kapolri telah menonaktifkan AKBP Ferly Hidayat dari jabatannya sebagai Kapolres Malang. Selain itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta juga mengambil langkah yang sama dengan menonaktifkan 9 komandan Brimob. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan ada 3 jabatan komandan Brimob, yakni Komandan Batalion atau Danyon, Komandan Kompi atau Danki, dan Komandan Peleton atau Danton. Dikutip dari Tribunnews.com, ke-9 Komandan Brimob yang dinonaktifkan dalam kasus ini antara lain. Yang pertama, Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo. Kemudian Komandan Kompi AKP Hasda Darmawan. Yang ketiga, Komandan Peleton Aibtu Solikin. Yang keempat, Komandan Peleton Aibtu M Samsul. Kemudian Komandan Peleton Aibtu Arid Winanto. Kemudian ada Komandan Kompi AKP Untung Siadi. Yang ketujuh, Komandan Kompi AKP Danang Sasongko. Selanjutnya ada Komandan Peleton AKP Nanang Fitrianto. Dan yang terakhir, Komandan Peleton Aibtu Budi Purnanto. Saat ini, ke-9 Komandan Brimob itu tengah diperiksa oleh tim investigasi. Sebelumnya, Dedi mengatakan bahwa tim investigasi tragedi Kanjuruhan telah memeriksa 20 orang saksi terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP. Dari hasil pemeriksaan itu, tim kemudian melakukan gelar perkara. Hasilnya, Polri meningkatkan status perkara tragedi Kanjuruhan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Deddy memastikan tim investigasi akan bekerja secara cepat dalam mengungkap tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang korban. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, dan Ki dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyaisika, kemudian dan Ki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M Samsul, kemudian Aibtu Ari Dilianto, kemudian dan Ki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nana, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya. Dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan oleh Komnas HAM, didapati bahwa hanya 2 pintu Stadion Kanjuruhan yang terbuka saat desak-desakan terjadi seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya Senin 1 Oktober malam. Padahal diakui Komnas HAM, stadion berkapasitas 40.000 penonton tersebut sedianya memiliki 14 pintu keluar. Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam menuturkan timnya telah terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi tewasnya 125 orang dalam tragedi Kanjuruhan. Dari investigasi itulah Komnas HAM mendapatkan keterangan dari supporter Arema, keluarga korban, pihak rumah sakit, hingga pemain dari klub yang sedang berlaga. Anam mengatakan dalam temuannya ternyata hanya ada 2 pintu keluar yang terbuka ketika kerusuhan terjadi seusai laga derby Jawa Timur ini. Padahal menurutnya ada 14 pintu keluar di Stadion Kanjuruhan, namun 12 pintu diantaranya dilaporkan terkunci saat kepanikan supporter terjadi karena lesatan gas air mata dari aparat kepolisian. Anam mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman korban yang meninggal dunia, apakah berada di dekat lontaran gas air mata atau di lokasi lain. Komnas HAM juga mendalami terkait dugaan gas air mata yang digunakan aparat saat kerusuhan telah kadaluarsa. Anam menanyakan hal tersebut pada petugas medis. Anam juga mengungkapkan ada dugaan pelanggaran HAM dalam kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa ini. Di antaranya ada dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oknum aparat pada sejumlah supporter, seperti misalnya tendangan dari oknum aparat pada supporter yang turun ke lapangan. Bahkan ketika supporter Arema sedang berjalan kaki di pinggir lapangan, kekerasan diduga masih dilakukan aparat keamanan. Anam menyatakan insiden kekerasan oleh oknum aparat yang juga terjadi saat kerusuhan tersebut bukan hanya dilihat Komnas HAM saja, namun masyarakat juga dapat menyaksikan lewat sejumlah video yang telah beredar. Anam lantas menuturkan apabila tak ada gas air mata, sangat mungkin korban jiwa bisa dihindari. Karenanya, ia akan mendalami lebih lanjut terkait jenis luka para korban dalam insiden di Kanjuruhan. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF telah dibentuk untuk mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kini Presiden Joko Widodo meminta agar tim segera bertindak cepat. Bahkan ia menargetkan kasus bisa diungkap dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Permintaan Presiden ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD sesuai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Oktober 2022. Permintaan Jokowi untuk diusut kurang dari sebulan lantaran masalah besarnya sudah diketahui, sehingga tinggal mencari masalah secara detailnya. Untuk mendukung kinerja TGIPF, Presiden Jokowi akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres pada Selasa 4 Oktober ini. Dengan demikian ada dasar hukum bagi TGIPF untuk bekerja. Mahfud MD kemudian menjelaskan mengapa harus ada Kepres yang diterbitkan secara khusus. Menurutnya saat ini setiap institusi terkait memiliki tim investigasi sendiri untuk menelusuri fakta soal peristiwa Kanjuruhan. Oleh karenanya, Kepres diperlukan agar tim-tim tersebut secara terpadu dapat berkoordinasi dengan TGIPF. Diketahui TGIPF ini sendiri diketahui oleh Mahfud MD untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Susunan dari TGIPF yakni Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali akan menjadi Wakil Ketua dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rohman akan menjadi Sekretaris. Mahfud MD mengupayakan tim ini akan menyelesaikan tugasnya dalam mengusut tragedi Kanjuruhan sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF,
kasus Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Ketiga, pemerintah segera mengumumkan pemberian santunan kepada korban yang meninggal dunia sebagai bentuk perhatian negara dan empati Presiden sebagai kepala negara. Besarnya santunan tadi sudah diumumkan. Presiden akan memberikan santunan untuk masing-masing korban atau keluarga korban itu 50 juta rupiah dan akan segera dieksekusi dalam sehari 2 hari ini. Cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan. Penjaga gawang Arema FC Adilson Maringa turut menjadi sasaran amukan supporter saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ia menyaksikan bagaimana supporter bertindak anarkis setelah pertandingan melawan Persebaya berakhir. Adilson bahkan nyaris dipukul oleh supporter yang mengamuk. Hal ini diungkapkan oleh kekasih Adilson, Tipain Puolon, melalui video yang diunggah di TikTok. Ia bercerita bahwa Adilson dan skuad Arema FC lainnya ingin meminta maaf kepada supporter lantaran kalah dari Persebaya dengan skor 3-2. Awalnya ada 2 hingga 3 supporter yang berbicara baik-baik kepada Adilson Maringa. Namun beberapa saat kemudian supporter masuk ke lapangan secara massal. Mereka yang turun sudah tidak dapat dikendalikan lagi karena jumlahnya yang begitu banyak. Ada yang mencaci maki pemain hingga melakukan percobaan tindak kekerasan. Tipain Puolon mengaku bahwa kekasihnya turut menjadi sasaran supporter. Beruntung, Adilson Maringa tak sampai terluka karena bergegas lari menuju ruang ganti. Adapun tragedi di Stadion Kanjuruhan menjadi peristiwa paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ratusan nyawa melayang seusai laga Arema FC melawan Persebaya rampung. Diduga penembakan gas air mata membuat para supporter panik ketika berusaha meninggalkan stadion. Saat berusaha keluar, sebagian pintu rupanya masih terkunci. Akibatnya terjadi penumpukan supporter yang mengakibatkan sesak napas, jatuh dan bahkan terinjak-injak. Tiba-tiba ada 1 orang datang mau peluk, 2, 3, cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan di perut dan mereka keluar kata kasar banget, kata kotor. Dan dulu dia cuma lihat supporter yang mau peluk, dia mau peluk balik, tiba-tiba dia kayak jadi dia kayak gak bisa kemana-mana, banyak orang, jadi polisi datang bantu dia, terus dia langsung masuk ke ruang ganti pemain. Kisah menyedihkan dialami seorang ayah bernama Sugeng saat mencari anaknya yang hilang dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Sugeng mengaku sampai membuka 50 kantong jenazah untuk menemukan sang anak, Rizky Dendi Nugroho. Beruntung ia berhasil menemukan anaknya meski sudah dalam kondisi tak sadarkan diri di rumah sakit. Sugeng mengatakan dirinya baru mendapat kabar soal peristiwa kerusuhan pada Minggu 2 Oktober dini hari. Setelah pulang dari berjualan nasi goreng, ia langsung menuju Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, Sugeng kaget saat melihat kondisi stadion sudah porak-poranda. Beberapa mobil terbakar, sampah berserakan, dan pecahan besi teronggok di sekitar stadion. Sugeng kemudian berkeliling area dalam dan luar stadion untuk mencari sang anak, namun tak membuahkan hasil. Pria asal Kota Malang ini kemudian mendatangi 5 rumah sakit rujukan korban kerusuhan, mulai dari Gondang Legi, Paki Saji, Rumah Sakit Wafa Husada hingga RSUD Kanjuruhan. Di rumah sakit tersebut, Sugeng tidak mendapati anaknya di ruang pasien. Pikirannya yang saat itu sudah kalut membuat Sugeng menuju ke ruang jenazah.
Ia bahkan mengecek satu persatu kantung mayat, namun lagi-lagi tak menemukan anaknya. Lantaran tak kunjung menemukan sang anak, Sugeng pun meminta bantuan kepada sejumlah anggota keluarganya. Akhirnya, saudara Sugeng menemukan Rizky tengah dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Remaja yang baru lulus SMA itu menjalani perawatan medis sejak Minggu dini hari. Berdasarkan penuturan dokter, Rizky kebanyakan menghirup gas air mata. Sugeng merasa sangat bersyukur masih bisa melihat anaknya selamat, meski kondisinya kini masih terbaring lemah. Ia pun meminta kepolisian untuk serius mengusut tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang. Soal penggunaan gas air mata, tadi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Komnas HAM menemukan adanya indikasi sejumlah pelanggaran dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ditambah lagi adanya video yang beredar ketika oknum TNI menendang Aremania hingga tersungkur. Selain itu, Komnas HAM juga menelusuri soal penggunaan gas air mata saat kerusuhan berlangsung. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengaku telah melihat video dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum TNI tersebut. Menurut Anam, indikasi pelanggaran HAM memang tampak jelas dalam peristiwa itu. Meski begitu, pihaknya masih akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut. Sementara itu, terkait gas air mata yang ditembakkan kepolisian, Anam tak menampik jika hal itu membuat situasi semakin genting. Komnas HAM juga tengah mendalami dugaan penggunaan gas air mata yang telah kadaluarsa. Bahkan, hal itu menjadi kunci pernyataan pihaknya ke petugas medis. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi. Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Semoga peristiwa ini tidak berulang kembali. Tidak hanya untuk Arema maupun Aremania, tapi untuk seluruh supporter di Indonesia dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia. Nah, ini nggak boleh terjadi lagi. Pelajaran yang paling baik adalah Aremania pernah jadi supporter terbaik di Indonesia. Dan dari pengalaman ini kami kepingin memang melakukan satu refleksi bersama, pengaturan menjadi supporter yang baik. Terus kalau bagi Komnas HAM, peristiwa ini tidak boleh berulang kembali. Berikutnya, tadi sempat ngobrol, walaupun tidak terlalu panjang begitu, untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama, memang kami diminta sama teman-teman Arema, dan ini yang juga disuarakan beberapa teman-teman Aremania, bahwa peristiwa itu harus dilihat secara objektif. Nah, itu akan kami telusuri objektivitasnya kayak apa. Ya. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Kalau di video yang juga tersebar di berbagai kalangan ada tindak kekerasan, jadi tidak hanya soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Kenapa juga itu bisa terjadi? Nah, itu yang akan kami dalami, dan untuk beberapa hari ke depan ini kami minta semua pihak untuk terbuka, transparan pada kami, termasuk teman-teman kepolisian, termasuk teman-teman TNI, dan siapapun yang ada dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut. Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat resmi dicopot dari jabatannya buntut tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.
Verly dianggap gagal mengamankan pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya yang mengakibatkan ratusan supporter meninggal dunia. Padahal selama ini Verly dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan supporter Arema. Dalam video yang dibagikan di akun TikTok resmi Polres Malang, AKBP Verly tampak begitu akrab dengan Aremania. Sebelum pertandingan dimulai, ia selalu berjalan menyusuri tribun dan menyapa para penonton. Hal itu dilakukan untuk memastikan segala aspek keamanan baik di tribun, pintu masuk, area lapangan, dan ruang pemain. Pada September lalu, AKBP Verly bahkan sempat dipuji supporter Persib Bandung saat laga dengan Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Kehadiran Boboto di Stadion Kanjuruhan menjadi sejarah baru, mengingat supporter Maung Bandung tak pernah diizinkan mendukung langsung tim kesayangannya ketika bertandang ke markas tim Singo Edan karena rivalitas dengan Aremania. Kini, nasib AKBP Verly berubah pasca terjadi kerusuhan yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Malang dan dimutasi sebagai Pamen SDM Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pencopotan terhadap Verly merupakan keputusan dari Kapolri. Adapun jabatan Kapolres Malang kini digantikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Holis. Selain Verly, ada 9 komandan Brimob yang ikut dicopot buntut tragedi Kanjuruhan. Dedi mengatakan status perkara kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Tim investigasi saat ini terus melakukan pendalaman untuk mengusut tuntas tragedi yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang tersebut. Manajemen Arema FC merupakan salah satu pihak yang ikut disalahkan dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. Banyak yang menuding bahwa tiket pertandingan Arema FC melawan Persebaya dijual melebihi kapasitas stadion. Terkait hal ini, manajemen Arema FC membantahnya. Media officer Arema FC Sudarmaji memastikan pihaknya tidak menjual tiket melebihi kapasitas Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, ia menjelaskan bahwa Stadion Kanjuruhan mampu menampung hingga 45.000 penonton. Sementara pihaknya mengklaim hanya menjual 42.000 tiket saat laga Arema FC melawan Persebaya berlangsung. Lebih lanjut, Sudarmaji menyebut tidak ada satupun penonton yang meluber di area shuttle band. Hal itu bisa dibuktikan dari video pertandingan yang disiarkan secara langsung. Sementara itu, terkait penuturan korban yang mengaku sejumlah pintu keluar stadion tertutup saat kerusuhan, Sudarmaji mengatakan hal itu masuk dalam investigasi pihak berwenang. Menurutnya, saat ini manajemen Arema fokus untuk tanggap darurat sesuai arahan dari Menko PMK Muhadjir Effendi. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi. Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak.
Salah satu pemain Arema FC, Sergio Silva, menjadi saksi mata meninggalnya supporter dalam tragedi Kanjuruhan. Situasi mengerikan itu membuat dirinya syok lantaran penuh dengan jeritan dan tangis para korban. Tak hanya itu, Sergio juga menyaksikan satu persatu korban berjatuhan, mulai dari terluka hingga meninggal dunia. Kejadian berlangsung setelah laga Arema melawan Persebaya berakhir dengan skor 2-3 pada Sabtu 1 Oktober malam. Sergio Silva mengatakan para pemain Arema FC semula berencana untuk mendekati tribun guna memberikan penghormatan kepada para supporter. Namun supporter justru turun ke lapangan hingga membuat para pemain memilih masuk ke ruang ganti. Kondisi semakin tak terkendali setelah polisi menembakkan gas air mata di lapangan. Dikutip dari tribunnews.com, Sergio Silva mengungkap momen mengerikan yang terjadi di stadion tersebut. Ia melihat banyak korban berjatuhan dievakuasi oleh tim. Mereka ada yang terluka dan bahkan meninggal dunia di tempat. Sergio Silva semakin syok saat melihat kerabat dari salah satu ofisial Arema FC turut meninggal dalam tragedi tersebut. Menurutnya, kondisi saat itu digambarkan seperti perang karena hanya ada kehancuran. Akibat tragedi itu, 125 orang meninggal dunia dan sekaligus menjadi tragedi terbesar kedua di dunia kasus meninggalnya supporter dalam sepak bola. Arema FC langsung mendapatkan hukuman larangan bermain di Malang dan tanpa penonton selama 1 musim. Tak hanya itu, Arema FC juga masih terancam sanksi lain yang lebih berat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mencopot Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat pada Senin 3 Oktober 2022. Pencopotan ini buntut dari tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ternyata ia baru menjabat sebagai Kapolres Malang pada Januari 2022. AKBP Ferly menjabat sebagai Kapolres Malang menggantikan AKBP Raden Bagus Wibisono. Ia lahir di Palembang pada 3 September 1982. Tahun 2009, Ferly berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1, jurusan hukum di Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, serta meraih gelar Magister Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2013. Selain menempuh pendidikan umum, Ferly juga mengikuti pendidikan kepolisian untuk mengejar cita-citanya. Ia mengikuti pendidikan kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 2009 hingga tahun 2011. Tugas pertama Ferly sebagai perwira polisi yaitu berada di Polda Yogyakarta. Selesai pendidikan, ia ditugaskan untuk mengabdi di Alma Mater Akademi Kepolisian sebagai Kasatar Karabinarsis pada tahun 2011. Setelah itu, Ferly bertugas di Polda Kalimantan Timur sebagai Paur STNK Ditlantas Polda Kaltim. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasat Lantas di Polda Kaltim pada tahun 2015. Terakhir berdinas di Mabes Polri sebagai Kasubag Bungkol Sipripim Mabes Polri pada tahun 2021. Pada 24 Januari 2022, ia ditugaskan oleh Kapolri menjadi Kapolres Malang. Selesai insiden Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa, ia dicopot dari jabatannya lalu dimutasi ke SSDM Polri. Kabar ini diungkapkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Senin 3 Oktober. AKBP Ferly Hidayat SHSIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kholis Arya SIK
yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk, Polda Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyaisika, kemudian Danki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M Samsul, kemudian Aibtu Ari Dilianto, kemudian Danki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nana, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya, semuanya masih dalam proses pemeriksaan. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengambil langkah tegas dalam menangani tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Kapolri telah menonaktifkan AKBP Firly Hidayat dari jabatannya sebagai Kapolres Malang. Selain itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta juga mengambil langkah yang sama dengan menonaktifkan 9 Komandan Brimob. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan ada 3 jabatan Komandan Brimob, yakni Komandan Batalion atau Danyon, Komandan Kompi atau Danki, dan Komandan Peleton atau Danton. Dikutip dari tribunnews.com, ke-9 Komandan Brimob yang dinonaktifkan dalam kasus ini antara lain. Yang pertama, Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo. Kemudian Komandan Kompi AKP Hasda Darmawan. Yang ketiga, Komandan Peleton Aibtu Solikin. Yang keempat, Komandan Peleton Aibtu M Samsul. Kemudian Komandan Peleton Aibtu Arid Winanto. Kemudian ada Komandan Kompi AKP Untung Siadi. Yang ketujuh, Komandan Kompi AKP Danang Sasongko. Selanjutnya ada Komandan Peleton AKP Nanang Fitrianto. Dan yang terakhir, Komandan Peleton Aibtu Budi Purnanto. Saat ini ke-9 Komandan Brimob itu tengah diperiksa oleh tim investigasi. Sebelumnya, Dedi mengatakan bahwa tim investigasi tragedi Kanjuruhan telah memeriksa 20 orang saksi terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP. Dari hasil pemeriksaan itu, tim kemudian melakukan gelar perkara. Hasilnya, Polri meningkatkan status perkara tragedi Kanjuruhan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dedi memastikan tim investigasi akan bekerja secara cepat dalam mengungkap tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang korban. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyaisika. Malam. Padahal diakui Komnas HAM, stadion berkapasitas 40.000 penonton tersebut sedianya memiliki 14 pintu keluar. Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam menuturkan timnya telah terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi tewasnya 125 orang dalam tragedi Kanjuruhan. Dari investigasi itulah Komnas HAM mendapatkan keterangan dari supporter Arema, keluarga korban, pihak rumah sakit, hingga pemain dari klub yang sedang berlaga. Anam mengatakan dalam temuannya ternyata hanya ada 2 pintu keluar yang terbuka ketika kerusuhan terjadi seusai laga derby Jawa Timur ini. Padahal menurutnya ada 14 pintu keluar di Stadion Kanjuruhan, namun 12 pintu diantaranya dilaporkan terkunci saat kepanikan supporter terjadi karena lesatan gas air mata dari aparat kepolisian. Anam mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman korban yang meninggal dunia, apakah berada di dekat lontaran gas air mata atau di lokasi lain. Komnas HAM juga mendalami terkait dugaan gas air mata yang digunakan aparat saat kerusuhan telah kadaluarsa. Anam menanyakan hal tersebut pada petugas medis. Anam juga mengungkapkan ada dugaan pelanggaran HAM dalam kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa ini. Di antaranya ada dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oknum aparat pada sejumlah supporter, seperti misalnya tendangan dari oknum aparat pada supporter yang turun ke lapangan. Bahkan ketika supporter Arema sedang berjalan kaki di pinggir lapangan, kekerasan diduga masih dilakukan aparat keamanan. Anam menyatakan insiden kekerasan oleh oknum aparat yang juga terjadi saat kerusuhan tersebut bukan hanya dilihat Komnas HAM saja, namun masyarakat juga dapat menyaksikan lewat sejumlah video yang telah beredar.
Anam lantas menuturkan apabila tak ada gas air mata, sangat mungkin korban jiwa bisa dihindari. Karenanya, ia akan mendalami lebih lanjut terkait jenis luka para korban dalam insiden di Kanjuruhan. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF telah dibentuk untuk mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kini Presiden Joko Widodo meminta agar tim segera bertindak cepat. Bahkan ia menargetkan kasus bisa diungkap dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Permintaan Presiden ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD sesuai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Oktober 2022. Permintaan Jokowi untuk diusut kurang dari sebulan lantaran masalah besarnya sudah diketahui sehingga tinggal mencari masalah secara detailnya. Untuk mendukung kinerja TGIPF, Presiden Jokowi akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres pada Selasa 4 Oktober ini. Dengan demikian ada dasar hukum bagi TGIPF untuk bekerja. Mahfud MD kemudian menjelaskan mengapa harus ada Kepres yang diterbitkan secara khusus. Menurutnya saat ini setiap institusi terkait memiliki tim investigasi sendiri untuk menelusuri fakta soal peristiwa Kanjuruhan. Oleh karenanya, Kepres diperlukan agar tim-tim tersebut secara terpadu dapat berkoordinasi dengan TGIPF. Diketahui TGIPF ini sendiri diketahui oleh Mahfud MD untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Susunan dari TGIPF yakni Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali akan menjadi Wakil Ketua dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rohman akan menjadi Sekretaris. Mahfud MD mengupayakan tim ini akan menyelesaikan tugasnya dalam mengusut tragedi Kanjuruhan sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF kasus Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Ketiga, pemerintah segera mengumumkan pemberian santunan kepada korban yang meninggal dunia sebagai bentuk perhatian negara dan empati Presiden sebagai kepala negara. Besarnya santunan tadi sudah diumumkan. Presiden akan memberikan santunan untuk masing-masing korban atau keluarga korban itu 50 juta rupiah dan akan segera dieksekusi dalam sehari 2 hari ini. Cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang, mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan. Penjaga gawang Arema FC Adilson Maringa turut menjadi sasaran amukan supporter saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ia menyaksikan bagaimana supporter bertindak anarkis setelah pertandingan melawan Persebaya berakhir. Adilson bahkan nyaris dipukul oleh supporter yang mengamuk. Hal ini diungkapkan oleh kekasih Adilson, Tipain Puolon, melalui video yang diunggah di TikTok. Ia bercerita bahwa Adilson dan skuad Arema FC lainnya ingin meminta maaf kepada supporter lantaran kalah dari Persebaya dengan skor 3-2. Awalnya ada 2 hingga 3 supporter yang berbicara baik-baik kepada Adilson Maringa. Namun beberapa saat kemudian supporter masuk ke lapangan secara massal. Mereka yang turun sudah tidak dapat dikendalikan lagi karena jumlahnya yang begitu banyak. Ada yang mencaci maki pemain hingga melakukan percobaan tindak kekerasan. Tipain Puolon mengaku bahwa kekasihnya turut menjadi sasaran supporter. Beruntung Adilson Maringa tak sampai terluka karena bergegas lari menuju ruang ganti. Adapun tragedi di Stadion Kanjuruhan menjadi peristiwa paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ratusan nyawa melayang seusai laga Arema FC melawan Persebaya rampung. Diduga penembakan gas air mata membuat para supporter panik ketika berusaha meninggalkan stadion. Saat berusaha keluar, sebagian pintu rupanya masih terkunci. Akibatnya terjadi penumpukan supporter yang mengakibatkan sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Tiba-tiba ada 1 orang datang mau peluk, 2, 3, cuman yang kayak 4, 5, sampai 20 orang, mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan di perut dan mereka keluar kata kasar banget, kata kotor. Dan dulu dia cuma lihat supporter yang mau peluk, dia mau peluk balik, tiba-tiba dia kayak
jadi dia kayak gak bisa kemana-mana, banyak orang, jadi polisi datang bantu dia, terus dia langsung masuk ruang ganti pemain. Kisah menyedihkan dialami seorang ayah bernama Sugeng saat mencari anaknya yang hilang dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Sugeng mengaku sampai membuka 50 kantong jenazah untuk menemukan sang anak Rizky Dendi Nugroho. Beruntung ia berhasil menemukan anaknya meski sudah dalam kondisi tak sadarkan diri di rumah sakit. Sugeng mengatakan dirinya baru mendapat kabar soal peristiwa kerusuhan pada Minggu 2 Oktober dini hari. Setelah pulang dari berjualan nasi goreng, ia langsung menuju Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, Sugeng kaget saat melihat kondisi stadion sudah porak-poranda. Beberapa mobil terbakar, sampah berserakan, dan pecahan besi teronggok di sekitar stadion. Sugeng kemudian berkeliling area dalam dan luar stadion untuk mencari sang anak, namun tak membuahkan hasil. Pria asal Kota Malang ini kemudian mendatangi 5 rumah sakit rujukan korban kerusuhan, mulai dari Gondang Legi, Paki Saji, Rumah Sakit Wafa Usada hingga RSUD Kanjuruhan. Di rumah sakit tersebut, Sugeng tidak mendapati anaknya di ruang pasien. Pikirannya yang saat itu sudah kalut membuat Sugeng menuju ke ruang jenazah. Ia bahkan mengecek satu persatu kantung mayat, namun lagi-lagi tak menemukan anaknya. Lantaran tak kunjung menemukan sang anak, Sugeng pun meminta bantuan kepada sejumlah anggota keluarganya. Akhirnya, saudara Sugeng menemukan Rizky tengah dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Remaja yang baru lulus SMA itu menjalani perawatan medis sejak Minggu dini hari. Berdasarkan penuturan dokter, Rizky kebanyakan menghirup gas air mata. Sugeng merasa sangat bersyukur masih bisa melihat anaknya selamat, meski kondisinya kini masih terbaring lemah. Ia pun meminta kepolisian untuk serius mengusut tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang. Soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Komnas HAM menemukan adanya indikasi sejumlah pelanggaran dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ditambah lagi adanya video yang beredar ketika oknum TNI menendang Aremania hingga tersungkur. Selain itu, Komnas HAM juga menelusuri soal penggunaan gas air mata saat kerusuhan berlangsung. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengaku telah melihat video dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum TNI tersebut. Menurut Anam, indikasi pelanggaran HAM memang tampak jelas dalam peristiwa itu. Meski begitu, pihaknya masih akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut. Sementara itu, terkait gas air mata yang ditembakkan kepolisian, Anam tak menampik jika hal itu membuat situasi semakin genting. Komnas HAM juga tengah mendalami dugaan penggunaan gas air mata yang telah kadaluarsa. Bahkan, hal itu menjadi kunci pernyataan pihaknya ke petugas medis. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi.
Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Semoga peristiwa ini tidak berulang kembali, tidak hanya untuk Arema maupun Aremania, tapi untuk seluruh supporter di Indonesia dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi. Pelajaran yang paling baik adalah Aremania pernah jadi supporter terbaik di Indonesia, dan dari pengalaman ini kami kepingin memang melakukan satu refleksi bersama, pengaturan menjadi supporter yang baik. Terus kalau bagi Komnas HAM, peristiwa ini tidak boleh berulang kembali. Berikutnya tadi sempat ngobrol walaupun tidak terlalu panjang begitu untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama, memang kami diminta sama teman-teman Arema, dan ini yang juga disuarakan beberapa teman-teman Aremania, bahwa peristiwa itu harus dilihat secara objektif. Nah, itu akan kami telusuri objektivitasnya kayak apa, ya. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Kalau di video yang juga tersebar di berbagai kalangan ada tindak kekerasan, jadi tidak hanya soal penggunaan gas air mata, tapi juga ada tindak kekerasan dan sebagainya. Kenapa juga itu bisa terjadi? Nah, itu yang akan kami dalami, dan untuk beberapa hari ke depan ini kami minta semua pihak untuk terbuka, transparan pada kami, termasuk teman-teman kepolisian, termasuk teman-teman TNI, dan siapapun yang ada dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut. Kapolres Malang AKBP Verly Hidayat resmi dicopot dari jabatannya buntut tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Verly dianggap gagal mengamankan pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya yang mengakibatkan ratusan supporter meninggal dunia. Padahal selama ini Verly dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan supporter Arema. Dalam video yang dibagikan di akun TikTok resmi Polres Malang, AKBP Verly tampak begitu akrab dengan Aremania. Sebelum pertandingan dimulai, ia selalu berjalan menyusuri tribun dan menyapa para penonton. Hal itu dilakukan untuk memastikan segala aspek keamanan baik di tribun, pintu masuk, area lapangan, dan ruang pemain. Pada September lalu, AKBP Verly bahkan sempat dipuji supporter Persib Bandung saat laga dengan Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Kehadiran Boboto di Stadion Kanjuruhan menjadi sejarah baru, mengingat supporter Maung Bandung tak pernah diizinkan mendukung langsung tim kesayangannya ketika bertandang ke markas tim Singoedan karena rivalitas dengan Aremania. Kini nasib AKBP Verly berubah pasca terjadi kerusuhan yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Malang dan dimutasi sebagai Pamen SDM Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pencopotan terhadap Verly merupakan keputusan dari Kapolri. Adapun jabatan Kapolres Malang kini digantikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Holis. Selain Verly, ada 9 komandan Brimob yang ikut dicopot buntut tragedi Kanjuruhan. Dedi mengatakan status perkara kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Tim investigasi saat ini terus melakukan pendalaman untuk mengusut tuntas tragedi yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang tersebut. Manajemen Arema FC merupakan salah satu pihak yang ikut disalahkan dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. Banyak yang menuding bahwa tiket pertandingan Arema FC melawan Persebaya dijual melebihi kapasitas stadion. Terkait hal ini, manajemen Arema FC membantahnya.
Media Officer Arema FC Sudarmaji memastikan pihaknya tidak menjual tiket melebihi kapasitas Stadion Kanjuruhan. Dikutip dari suryamalang.com, ia menjelaskan bahwa Stadion Kanjuruhan mampu menampung hingga 45.000 penonton. Sementara pihaknya mengklaim hanya menjual 42.000 tiket saat laga Arema FC melawan Persebaya berlangsung. Lebih lanjut, Sudarmaji menyebut tidak ada satupun penonton yang meluber di area shuttle band. Hal itu bisa dibuktikan dari video pertandingan yang disiarkan secara langsung. Sementara itu, terkait penuturan korban yang mengaku sejumlah pintu keluar stadion tertutup saat kerusuhan, Sudarmaji mengatakan hal itu masuk dalam investigasi pihak berwenang. Menurutnya, saat ini manajemen Arema fokus untuk tanggap darurat sesuai arahan dari Menko PMK Muhadjir Effendi. Seperti diketahui, jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polisi menyebut penyebab banyaknya korban berjatuhan karena berdesak-desakan saat di pintu keluar stadion. Mereka berusaha menghindari tembakan gas air mata dari polisi saat kerusuhan terjadi. Lantaran pintu keluar penuh sesak dengan supporter, banyak yang mengalami sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Salah satu pemain Arema FC, Sergio Silva, menjadi saksi mata meninggalnya supporter dalam tragedi Kanjuruhan. Situasi mengerikan itu membuat dirinya syok lantaran penuh dengan jeritan dan tangis para korban. Tak hanya itu, Sergio juga menyaksikan satu persatu korban berjatuhan, mulai dari terluka hingga meninggal dunia. Kejadian berlangsung setelah laga Arema melawan Persebaya berakhir dengan skor 2-3 pada Sabtu 1 Oktober malam. Sergio Silva mengatakan para pemain Arema FC semula berencana untuk mendekati tribun guna memberikan penghormatan kepada para supporter. Namun supporter justru turun ke lapangan hingga membuat para pemain memilih masuk ke ruang ganti. Kondisi semakin tak terkendali setelah polisi menembakkan gas air mata di lapangan. Dikutip dari tribunnews.com, Sergio Silva mengungkap momen mengerikan yang terjadi di stadion tersebut. Ia melihat banyak korban berjatuhan dievakuasi oleh tim. Mereka ada yang terluka dan bahkan meninggal dunia di tempat. Sergio Silva semakin syok saat melihat kerabat dari salah satu ofisial Arema FC turut meninggal dalam tragedi tersebut. Menurutnya, kondisi saat itu digambarkan seperti perang karena hanya ada kehancuran. Akibat tragedi itu, 125 orang meninggal dunia dan sekaligus menjadi tragedi terbesar kedua di dunia kasus meninggalnya supporter dalam sepak bola. Arema FC langsung mendapatkan hukuman larangan bermain di Malang dan tanpa penonton selama 1 musim. Tak hanya itu, Arema FC juga masih terancam sanksi lain yang lebih berat.